Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang teman-teman di acara Wisco.id Talk Show Series kedua, Bangun Bisnis Layak Investasi bekerja sama dengan MBN Consulting. Saya dengan Desti yang akan menjadi host untuk acara hari ini, dan acara hari ini merupakan rangkaian terakhir dari ketiga sesi Wisco.id Talk Show Series yang kedua. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk para pendukung acara, ada Bijer, Dasein, Alkaf Creative Space, BAM Cargo, Holy Caustic House, Enjoy Bekasi, dan juga Makari Jurnal. Dan juga terima kasih sama teman-teman yang sudah setia ya mengikuti sesi-sesi kita sampai dengan yang sesi terakhir hari ini. Saya mau mengingatkan teman-teman untuk mengganti format nama Zoom-nya menjadi nama strip nama usaha jika sudah ada. Tapi jika belum punya usaha, boleh cukup menuliskan namanya saja. Dan kalau misalkan memungkinkan untuk membuka kamera, boleh ya dibuka kameranya biar kita lebih enak ngobrolnya. Oke, jangan lupa juga bahwa untuk teman-teman yang mengikuti 3 sesi dan absen, mengisi absen itu akan ada di penghujung nanti dan yang mengisi 3 sesi berturut-turut bisa mendapatkan sertifikat dari kami. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bisnis layak investasi di mata investor. Jadi kalau misalkan 2 sesi ke belakang, teman-teman yang mengikuti itu kita ngobrol sama pengusaha-pengusaha yang bisnisnya layak investasi dan emang beneran udah dapat investasi. Kalau hari ini kita akan ngobrol dengan pengusaha juga, tapi bisnisnya bergerak di bidang layanan urun dana atau bahasa kerennya adalah security crowdfunding. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut dengan beliau, saya mau memperkenalkan dulu moderator dan narasumber untuk hari ini. Saya akan bacakan profil singkatnya. Moderator kita hari ini adalah Bapak Rizky Wihardi, CEO dari Wisco.id, dengan pengalaman di dunia profesional terakhir di tahun 2016 sebagai Vice President dari Astra Credit Companies. Dan sejak tahun 2010, Pak Rizky sudah mulai berkecimpung di dunia wirausaha dengan membuka usaha dealer motor besar Ducati, kemudian ada juga di bidang retail minimarket, properti, dan juga pada tahun 2020 membangun Business and Investment Advisory Wisco.id. Kemudian beralih ke profil dari narasumber kita hari ini, Bapak Henrich Vincent, atau biasa dipanggil Pak Vincent, adalah CEO dari Bijer, dengan pengalaman beliau di dunia profesional sebagai pemimpin umum di majalah Arsitektur Sketsa, kemudian bisnis operator di Aegis-Sphere, di InnovaShop, dan dari tahun 2020 menjabat sebagai Vice Chairman di Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Pengalaman di dunia berusahanya Pak Vincent adalah mendirikan KVE Architect, kemudian Company Page, dan dari tahun 2017 mendirikan Bijer sampai dengan hari ini. Prestasi dari Pak Vincent sendiri luar biasa banyaknya, saya akan sebutkan beberapa. Ada Alibaba E-Founders Fellows tahun 2019, kemudian Forbes Indonesia 30 Under 30 Class tahun 2020, Indonesian Young Business Leader Award 2021 by SWA Magazine, kemudian covered by Forbes Indonesia Magazine edisi Juli 2022, dan Pak Vincent juga adalah Certified Property Investor, Analyst and Developers from Panangyang School of Property dan Licensed Practitioner of NLP from the Society of NLP USA. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Rizky dan Pak Vincent. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rizky, Pak Vincent. Baik, untuk mempersingkat waktu, udah pada penasaran juga ya hari ini, pagi ini nih teman-teman semua, saya persilahkan kepada Pak Rizky Wihardi. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Desti. Selamat pagi Mas Vincent. Halo, masih off cam ya. Oke, teman-teman semua, kita ketemu lagi. Alhamdulillah kita sudah sampai juga di penghujung acara, di mana ini adalah rangkuman dari yang kita pelajarin. Kita mengambil lesson learn dari para pengusaha bisnis layak investasi. Kalau saya remind ke belakang, kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Nanang dari BAM Cargo. BAM Cargo adalah sebuah perusahaan transportasi dan logistik yang alhamdulillah perusahaan beliau sudah juga mendapatkan
pendanaan, dan kebetulan investasinya pun juga digalang oleh Bizer. Dan yang kedua, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Chef Afid dari Holy Cow. Beliau adalah founder dari Holy Cow Stick dan juga Flip Burger. Dan ternyata Flip Burger dari beliau itu juga sudah mendapatkan pendanaan dari Bizer. Saya sudah kenal sebelumnya dengan Mas Vincent waktu itu tahun 2019 atau 2020 lah kurang lebih ya Mas Vincent ya. Di sana kita ngobrol-ngobrol juga tentang bagaimana peluang investasi, dan waktu itu kami masih benar-benar buta banget, baru ngedenger yang namanya ada loh namanya mini IPO. Dulu saya mendengarnya begitu. Oh, ternyata UKM atau perusahaan-perusahaan kecil itu bisa juga loh mendapatkan peluang pendanaan atau peluang investasi dari Bizer, dan Bizer adalah salah satu pionirnya waktu itu. Kita benar-benar belum kebayang, emangnya bisa ya perusahaan dengan skala seperti kami pada waktu itu bisa mendapatkan kesempatan untuk IPO. Nah, ternyata jawabannya adalah Bizer ini. Dulu kami dikenalkan oleh salah satu eksekutif dari sebuah venture capital, di mana beliau memperkenalkan bahwa Bizer ini merupakan sebuah solusi buat teman-teman UKM. Kalau kebanyakan dari kita tuh ngerasa nggak pede, begitu kita disebut sebagai UKM, kayaknya investasi masih jauh deh gitu. Kayaknya masih banyak yang harus dibenahi. Nah, itu bisa dibilang benar juga, tapi nggak bisa dibilang sebenarnya nggak seperti itu banget juga. Ada beberapa kondisi di mana kalau kita sudah masuk kriteria, karena kriterianya mereka itu juga bukan hal yang terlalu jauh atau terlalu tinggi, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang mau IPO. Tapi kita juga sebagai pemilik usaha, tentu saja harus mempertimbangkan bahwa pada saat kita menawarkan perusahaan kita kepada investor, itu harus mempersiapkan perusahaan kita dengan fundamental bisnis yang terbaik. Makanya kenapa tema acara kita adalah bangun bisnis layak investasi agar teman-teman fokus pada kata-kata layaknya, bukan investasinya semata. Jadi layak dulu, baru investasinya datang. Nah, Pak Vincent, tentu saja antriannya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mau mendapatkan funding dari Bizer ini, antriannya banyak sekali. Saya juga mendengar, saya nggak tahu nanti Mas Vincent boleh cerita apakah ratusan, apakah ribuan gitu ya. Dan semoga juga para peserta di sini, teman-teman para pelaku usaha mulai kebayang dengan paparan yang akan disampaikan oleh Mas Vincent, mencerahkan teman-teman, oh berarti kesempatan kami ada nih. Tahun ini saya mau mempersiapkan beberapa hal untuk bisa funding di Bizer. Nggak panjang lebar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Vincent, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu paparan dari Mas Vincent tentang apa itu Bizer dan di mana peluang kita sebagai pelaku usaha untuk bisa mendapatkan kesempatan pendanaan atau investasi melalui Bizer. Silahkan, saya langsung saja, Mas Vincent. Halo. Halo Mas Rizky, halo selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, silakan Mas Vincent. Oke, saya langsung aja untuk share screen ya teman-teman untuk materinya pada hari ini. Saya langsung proses. Oke, udah kelihatan ya screen-nya teman-teman? Kelihatan Mas Vincent, aman. Oke, siap. Nah, jadi saya nih teman-teman udah ada yang pernah dengar tentang B-Share ataupun baru pertama nih dengar tentang B-Share gitu ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan sharing nih terkait bagaimana solusi pendanaan tadi yang diceritakan oleh Mas Rizky. Thank you udah melakukan introduction terhadap B-Share, dan juga nanti kita akan berbincang-bincang sama Mas Rizky tentang bisnis yang layak diinvestasikan untuk investor itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini saya coba mulai penjelasannya. Sebentar. Saya kayaknya ada video yang saya bisa share sebentar ya.
saya share ulang nih. Saya suka lupa kalau Zoom itu perlu share ulang videonya. Oke. Nah, ini sedikit tadi tentang saya, udah sempat di-sounding juga oleh apa namanya oleh moderator gitu ya, bahwa saya dulu juga seorang pebisnis sama seperti teman-teman. Saya dulu bisnisnya e-commerce, teman-teman. Ya, saya sendiri invest di berbagai properti, kemudian juga bisnis gitu ya, franchise, yang akhirnya saya mendirikan BeShare sampai sekarang ini gitu ya. Di tahun 2020 sempat mendapatkan penghargaan dari Forbes Top 10 30, dan juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di ALUDI, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, yang memang ditunjuk resmi oleh OJK, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman udah mulai penasaran nih, apa sih tentang BeShare itu, dan bagaimana nih bisnis saya bisa untuk mendapatkan pendanaan dari BeShare. Nah, ini saya coba sharing sedikit gambaran gitu ya, ataupun penjelasan tentang bagaimana kita bisa membantu bisnis UMKM seperti Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan pendanaan gitu ya. Terlihat kecil memang, tapi memiliki arti yang luar biasa. Lebih dari 64 juta bisnis UKM ada di Indonesia. Bukan hanya sekedar angka, tapi mampu menjadi penopang perekonomian Indonesia. Jutaan masyarakat hidup dari sini, menjadi saksi dari perjalanan Ibu Pertiwi. Namun faktanya, ada lebih dari 50% bisnis UKM yang kekurangan modal. Ditambah kondisi usaha yang kadang tak menentu, rasanya seperti harus tetap berjalan walau kaki sudah mulai lelah. Karena itulah BeShare hadir untuk membantu bisnis UKM tumbuh dan berkembang. Memberikan modal ekspansi, bisnis lebih mudah bersama-sama. Menjadi penghubung antara pemilik bisnis seperti Anda dengan ribuan pemodal di seluruh Indonesia. Mendapatkan pendanaan sesuai kebutuhan dan skema bisnis yang diinginkan. Mulai dari sistem bagi hasil sesuai persentase saham, kerjasama bisnis dengan imbal hasil tetap, sampai skema bisnis syariah pun ada di sini. Pastinya ini akan menjadi kesempatan Anda dan jutaan UKM di seluruh Indonesia untuk membuat bisnis lebih berkembang dan lebih besar lagi. Jadi semakin yakin untuk melakukan pengajuan pendanaan melalui BeShare. Siapkan diri dan ajukan bisnismu untuk berkembang bersama kami. Melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih sejahtera. BeShare, investing business together. Nah, saya exit dulu ya. Oke, teman-teman, nah itu ya tadi udah mulai ada gambaran sedikit lagi tentang BeShare itu bagaimana, dan kira-kira bagaimana nih teman-teman bisa untuk mendapatkan solusi pendanaan untuk terutama untuk ekspansi bisnisnya gitu ya. Nah, jadi BeShare ini kita secara konsepnya adalah kita platform investasi digital untuk UMKM pertama di Indonesia yang sudah memiliki izin dari OJK gitu ya, dengan sistem securities crowdfunding gitu ya. Jadi saat ini kita sudah memiliki lebih dari 174.000 investor dari Sabang sampai Merauke, dan kita udah invest sekitar 133 miliar gitu ya untuk 100 penerbit UMKM di seluruh Indonesia. Omset putarannya udah sekitar 222 miliar, teman-teman, yang sudah membagikan dividen juga sebesar 12 miliar rupiah. Di sini saya sendiri sebagai CEO, di sini juga ada 2 orang co-founders lainnya yang berpengalaman di dunia finansial dan teknologi, seperti itu. Nah, memang kita tahu bersama bahwa UMKM ini banyak yang memang masih belum bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan. Ada 1.000 triliun total pendanaan yang ada ini belum bisa terserap gitu ya. Sedangkan kita tahu bersama UMKM seperti kita ini mempunyai dampak yang sangat besar, 61% GDP Indonesia bergantung kepada kita gitu ya. Dan mereka 50%-nya terkendala di permodalan. Nah, bagaimana nih solusinya? Jadi kita waktu itu sama teman-teman berpikir untuk membuat solusi untuk bisa men-solving ini semua gitu ya. Nah, harapannya solusi ini juga teman-teman bisa rasakan bagaimana manfaatnya.
gitu ya untuk bisnis teman-teman. Jadi kita punya solusi namanya securities crowdfunding, yaitu layanan urun dana. Bentuknya adalah kepemilikan efek berbasis teknologi informasi, yaitu berupa saham, obligasi, dan sukuk. Nanti saya akan jelaskan itu apa gitu ya teman-teman. Dan di sini kita dari BShare yang akan bantu distribusi dividen, laporan keuangan bulanannya otomatis by system gitu. Jadi teman-teman buat pelaku bisnis itu tenang aja karena kita yang bantu untuk handling investornya, kita juga bantu pendampingan untuk bisa bagaimana optimasi perkembangan bisnisnya gitu ya, dan juga untuk bisa memaksimalkan omset dan juga dividen dari bisnis teman-teman seperti itu. Nah konsepnya kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi kita menawarkan berbagai pilihan atau jenis pendanaan, ada 3 yaitu saham, obligasi, dan sukuk gitu ya. Saham ini adalah kita bentuknya kepemilikan perusahaan yang kita sharingkan kepada masyarakat. Jadi misalkan teman-teman punya usaha restoran gitu ya, 70%-nya teman-teman miliki, 30% bisa di-sharing ke investor gitu ya atau masyarakat publik tanpa harus melakukan IPO. Biasanya kalau konsep seperti itu harusnya di bursa efek gitu ya, tapi sekarang kita udah bisa mulai dari di BShare aja itu sudah bisa gitu, dan masyarakat pun bisa invest mulai dari 1 jutaan aja teman-teman untuk ke bisnis kita. Jadi akan memudahkan banget dan semua orang bisa ikutan gitu ya. Kalau untuk obligasi dan sukuk biasanya bentuknya project financing, teman-teman misalkan ada orderan ataupun PO gitu ya, ataupun invoice dari corporate, pemerintah ataupun BUMN gitu ya, yang memang sudah jelas nih terms pembayarannya segala macam, tapi butuh modal kerja misalnya, itu bisa dalam bentuknya obligasi ataupun sukuk yang adalah bagi hasil sesuai syariat Islam. Nah ini yang memang kita adakan di BShare sebagai opsi buat teman-teman memilih. Oh kalau teman-teman maunya yang long term saham gitu ya, ekspansi, silahkan. Kalau teman-teman mau yang jangka pendek untuk obligasi dan sukuk itu juga bisa gitu ya. Mau yang syariah pun ada gitu, jadi nggak ada riba dan lain sebagainya, dan sudah ada dewan pengawas syariahnya ataupun tim ahli syariahnya untuk melakukan asesmen kesyariahannya seperti itu. Nah kita juga industri sangat banyak teman-teman, ada F&B, minimarket, properti, fashion, jasa, agrikultur, pendidikan, mekanikal, dan lain-lain gitu. Investor kita pun bukan cuma individu doang. Sekarang ada 173.000 investor individu, dan juga ada badan hukum ataupun perusahaan yang tertarik untuk invest ke bisnis teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi, oh saya mau dapat dana dari mana ya, mau cari investor dari mana. Sekarang ini adalah ada tempatnya untuk teman-teman investor ini ngumpul gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung tap in, nanti langsung kita bantu untuk pendanaan ke ratusan ribu investor di seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, alur kerja seperti ini teman-teman. Jadi kita di sini BShare sebagai tanda kutip sebagai bursa efeknya, di mana kita mempertemukan antara teman-teman pelaku bisnis atau penerbit di sini kita bilangnya dengan pemodal di seluruh Indonesia. Nah, sistem kepemilikan efeknya pun kita titipkan di bank kustodian dan KSEI gitu. Jadi semua legal dan keamanannya terjamin gitu ya, dan aman seperti itu sih. Nah, kalau dari sisi industrinya sendiri, ini ada riset dari Indef, teman-teman. Di tahun 2020, ini peningkatannya sangat pesat. Dananya itu bisa mencapai 2,2 triliun di tahun 2022 ini. Nah, jangan sampai nih, teman-teman pelaku bisnis UMKM ketinggalan karena baru tahu informasinya dan belum memanfaatkannya, karena kompetitor mungkin akan memanfaatkan ini dan bisa untuk mengejar ataupun mempunyai modal yang lebih besar dibandingkan teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di sini tentunya udah 1 langkah lebih maju nih karena sudah mengetahui skema ini, dan nanti kita akan menjelaskan juga bagaimana bisnis teman-teman bisa lebih diminati oleh para investor seperti itu. Nah ini platformnya dari BShare, kita ada di website di bshare.id, teman-teman bisa cek dan juga bisa download aplikasinya di Google Play dan juga App Store. Di sana teman-teman bisa sebagai investor ataupun bisa mengajukan pendanaan bisnisnya gitu ya. Karena sebagai investor pun juga gampang banget. Mulai dari 1 juta, teman-teman bisa menjadi investor di berbagai bisnis bisnis yang ditawarkan, dan juga teman-teman bisa belajar bagaimana sistem bisnisnya mereka, bagaimana laporan keuangannya, bagaimana strategi ekspansinya bisnis-bisnis yang sudah berhasil mendapatkan pendanaan di kita. Jadi teman-teman ini juga selain invest dapat keuntungan, bisa belajar strategi bisnisnya juga dan bisa diterapkan ke bisnisnya teman-teman sendiri tentunya. Seperti itu ya.
Nah, ini kisah suksesnya ada berbagai bisnis UMKM yang sudah mendapatkan pendanaan dari kita. Jadi mulai dari barbershop gitu ya, Audition Barbershop, ada Kopiwi, itu kita ada buka di Pekanbaru, Purwokerto gitu ya. Nah, ini punyanya Pak almarhum Bonan Maknyus ya. Kalau teman-teman tahu pasti familiar, kita sudah menghasilkan dividen yield yang lumayan bagus gitu ya. Salsa Grosir juga 20-30% per tahun gitu ya, dengan EBITDA-nya 25-35 juta. Ini omsetnya juga miliaran teman-teman gitu ya. Nah, ini juga hasil kolaborasi kita dengan MBPN tentunya. Bagaimana tadinya bisnis salsa ini yang masih berantakan gitu, walaupun omsetnya miliaran gitu ya setahunnya, tapi belum terlalu rapi pencatatan keuangannya, bagaimana pengaturan bisnisnya itu dibedah dan dirapikan oleh partner kita yaitu MBN, dan akhirnya direkomendasikan kepada BShare untuk dilakukan pendanaan seperti itu. Nah, ini kita juga ada dengan berbagai brand terkemuka seperti SPBU Pertamina, Sour Sally juga kerjasama dengan BShare dan juga Alfamart. Jadi kita bisa invest ataupun bisa kerjasama dengan brand-brand franchise terkemuka juga untuk mendapatkan pendanaan dan juga investasi kita ke berbagai brand tersebut gitu ya. Nah, yang terakhir adalah skema obligasi atau sukuk yang tadi saya sampaikan. Jadi ini kita mostly adalah sukuk yang bentuknya syariah gitu ya, di mana kita ada kerjasama dengan vendornya Unilever, Indofood, ataupun dengan Pemda DKI untuk bisa mendapatkan pendanaan untuk modal kerjanya gitu ya, yang biasanya mereka butuh modal kerja 1,9 miliar untuk pengerjaan sumur resapan. Nah, ini pembayaran pun sudah pasti ataupun sudah fix dari Pemda DKI yang sudah dianggarkan oleh APBD. Ya, dengan jatuh tempo 3 bulan imbal hasil sekitar 7%. Nah, ini sangat membantu untuk bisnis-bisnis UMKM tersebut gitu ya. Nah, mungkin salah satunya teman-teman kalau dapat proyek dari pemerintah, dari swasta, dari BUMN itu boleh banget ngajuin ke kita untuk pendanaan dalam jangka pendek. Ini setahun, bisa 6 bulan, 3 bulan, setahun sampai 2 tahun maksimal untuk waktu jatuh temponya. Seperti itu. Nah, ini ada acara-acara grand opening yang kita adakan juga. Jadi teman-teman sebagai pelaku bisnis bukan hanya sebagai mendapatkan pendanaan aja, tapi kita juga membawa crowd-nya itu sendiri ya. Bayangkan misalkan Sour Sale ini punya 2.000 investor gitu ya di dalam satu outlet. Kita bisa ajak teman-teman lainnya untuk akhirnya menjadi konsumen juga daripada bisnisnya tersebut. Jadi bayangkan kalau itu bisnisnya teman-teman, tentunya begitu kita invest, teman-teman bisa lihat langsung banyak nih customer yang datang. Terasa banget ramenya outletnya karena kita ajakin juga dari 2.000 kali misalkan 4 keluarganya atau kenalannya itu udah 8.000 customer buat bisnisnya teman-teman sendiri. Gitu. Pantesan aja gitu ya. Bisa rame banget outletnya dan lain-lain. Nah, ini salah satu keuntungannya juga ketika bekerja sama dengan BShare seperti itu. Nah, ini didatangin juga oleh Pak Emil Dardak yang kemarin kita ada buka toko baja gitu ya, bareng-bareng sama investor di Jawa Timur seperti itu. Nah, ini brand partnernya BShare mulai dari UMKM seperti Audition Barbershop, Kopiwi gitu ya, Isla, kemudian ada Hemoro, ini sukuk, dan juga brand-brand besar gitu ya, seperti Pertamina, Alfamart, KFC juga kerjasama dengan kita untuk buka cabang-cabang franchise-nya gitu. Jadi di sini mau kecil, mau UMKM yang masih baru gitu ya, ataupun udah gede itu sama derajatnya, karena yang penting itu bisnisnya teman-teman punya potensi yang baik dan diminati oleh investor tentunya. Nanti saya akan cerita lebih jauh, apa sih sebenarnya rahasianya kok bisa UMKM kayak Audition Barbershop yang nggak terkenal atau Hungry Domoli gitu ya bisa setara dengan brand-brand terkemuka ini gitu ya. Nanti saya akan ceritakan. Oke, lanjut ya. Proses bisnisnya. Nah, ini mungkin teman-teman penasaran, gimana sih saya kalau sebagai pebisnis itu mau mengajukan pendanaan gitu ya. Apa sih yang harus disiapkan, apa yang mesti lakukan due diligence gitu ya. Nah, ini kita ada teman-teman tinggal mengisi form yang ada di platform BShare tentunya. Dan teman-teman ini akan dilakukan due diligence oleh tim BShare, baik secara financial dan
legal gitu ya. Setelah itu nanti ada proses investasi bisnis, setelah itu baru ada portfolio manajemen di mana nanti kita akan bantu optimasi perkembangan bisnis teman-teman dan juga reporting laporan keuangan, laporan operasional setelah pendanaan. Jadi itu memang kewajiban dari pelaku bisnis adalah untuk melaporkan secara transparan laporan keuangan, laporan operasional tiap bulan, teman-teman. Jadi investor juga merasa aman, merasa oke, ini kan bisnis gitu ya, ada resiko juga untung atau ruginya. Jadi kita kan namanya kalau investasi saham itu dapetnya dividen. Kalau nggak untung ya kita nggak bagi dividen. Kalau misalkan untung ya kita bagi keuntungan gitu ya, dividen. Tapi itu yang penting harus transparan. Investor oke, asalkan kita jujur, asalkan kita transparan dan aman, investor akan tetap bisa menerima walaupun kita untung ataupun rugi kayak gitu, karena itu adalah bagian dari resiko bisnis. Nah ini nih mungkin teman-teman penasaran gitu ya, apa sih yang dibutuhkan untuk pengajuan pendanaannya gitu ya. Jadi kita perlu untuk menyiapkan profil perusahaan dan detail pemegang saham dari perusahaan teman-teman. Kemudian legalitas badan usaha seperti akta, PT, SIUP, TDP, NPWP atau NIB sekarang ya, NIB gitu ya. Kalau untuk yang saham, tapi kalau yang teman-teman mau mengajukan yang obligasi atau sukuk itu bisa banget pakai CV gitu ya, nggak harus PT. Nah, kemudian laporan keuangan minimum 1 tahun terakhir. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, laporan keuangan semakin awal kita melakukan pencatatan laporan keuangan itu akan semakin bagus untuk kita bisa tawarkan kepada para investor, karena investor akan melihat dari laporan keuangan kita dan juga rekening koran, nanti kita akan minta juga. Kemudian perencanaan bisnisnya, bisnis plan-nya akan dipakai untuk apa, rencana penggunaan dananya untuk apa, kebutuhan dananya termasuk valuasinya gitu ya. Dan juga kalau teman-teman udah ada PO gitu ya untuk yang obligasi atau sukuk, itu bisa melampirkan juga di dalam pengajuannya supaya kita lebih gampang untuk melakukan assessment seperti itu. Nah, itu gambarannya ya teman-teman untuk pengajuan dan dokumen apa aja yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, kriterianya apa sih gitu ya? Kita sebenarnya tadi seperti yang Mas Rizky cerita juga, bukan terlalu harus yang udah besar gitu bisnisnya seperti di Bursa Efek. Tapi kita fokusnya ke UMKM, di mana UMKM ini adalah offline ataupun online, bisa juga baik itu kemitraan, franchise atau bisnis biasa gitu ya. Yang penting sudah jalan 1 sampai 2 tahun. Terus cabangnya kalau memang bentuknya ekspansif itu bisa mulai dari cabangnya itu ada di 3 outlet minimum. Jadi kita bisa lihat low, medium, sama high performance-nya seperti apa. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah pendanaannya, itu bisa mulai dari 200 juta sampai 10 miliar dalam sekali pendanaan. Jadi omsetnya pun kita ada semacam kriteria yang diminati oleh investor, yaitu sekitar 700 juta sampai 1 miliar per tahun. Gitu. Nah itu tentunya ini bukan kriteria baku, tapi at least teman-teman, ketika teman-teman memiliki kriteria seperti ini investor itu akan semakin tertarik untuk invest ke sana teman-teman, kayak gitu. Nah, ini tadi skema pendanaannya sudah saya ceritakan bahwa kalau saham itu kita sharing kepemilikan perusahaan kita kepada investor publik, kepada masyarakat, nanti kita bentuk bagi hasilnya berupa dividen. Kalau obligasi sama sukuk itu bentuknya kita kasihnya fix gitu ya, ataupun marginnya sudah ditentukan di awal, nanti kita akan bagi hasil kepada para investor setelah proyeknya itu selesai atau bertahap sesuai waktu pembagian imbal hasil gitu ya yang disepakati. Nah, itu kita bisa pilih mau antara yang long term seperti saham ataupun obligasi sama sukuk yang short term. Short term itu mungkin di 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, apa 2 tahun gitu ya untuk pengembalian modal plus bagi hasilnya kayak gitu. Jadi itu udah beres langsung. Dan ini juga enaknya adalah nggak usah jaminan properti kayak di bank dan lain-lain. Jadi bisa dengan fidusia PO atau piutang aja sudah bisa gitu ya, ataupun corporate garanti dan giro mundur kayak gitu biasanya. Seperti itu. Nah, ini untuk pengajuan pendanaan tadi flow-nya gimana sih gitu ya. Jadi pertama kali teman-teman harus mengisi form pengajuan di bshare.id ataupun di aplikasi BShare. Nanti tim kita akan melakukan follow up dalam 2-3 kali 24 jam. Gitu. Setelah itu kita bisa mengirimkan kelengkapan datanya melalui email, teman-teman bisa email. Kemudian nanti ada interview dari tim kita untuk 5 hari kerja akan jadwalkan.
Kemudian ada tanda tangan perjanjian untuk pemilik bisnis untuk pendanaannya. Maksimum 45 hari teman-teman ketika mendapatkan pendanaan ini. Ada juga yang dalam waktu hitungan menit udah full gitu ya, tergantung bisnisnya, tergantung bagaimana semakin disukai oleh investor, semakin cepat pendanaannya. Setelah dana terkumpul, kita kirim 2 hari maksimal ke rekeningnya teman-teman, rekening pebisnis gitu ya. Dan juga nanti teman-teman sebagai pelaku bisnis atau pemilik bisnis atau penerbit itu perlu mengirimkan laporan operasional dan laporan keuangan termasuk bukti penggunaan dananya untuk apa kayak gitu, untuk kita report secara transparan kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, ini KYC-nya untuk investor. Kalau teman-teman mau belajar langsung, mau jadi investor juga bisa, tinggal isi kelengkapan data di aplikasi BeShare, foto KTP, selfie, nanti verifikasi 1x24 jam maksimum, langsung bisa mulai investasi, kayak gitu. Nah, ini kalau proses investasinya teman-teman itu juga gampang, jadi teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasinya, isi kelengkapan data, melihat detail bisnis, kemudian transaksi sahamnya ataupun efeknya, kemudian dapat konfirmasi kepemilikan efek melalui email, dan juga bisa tarik dividen atau imbal hasilnya ke rekening bank terdaftar dari teman-teman. Kayak gitu. Ini untuk kalau memang teman-teman mau jadi investor juga itu boleh banget. Gitu. Minimum 1 jutaan aja udah bisa. Nah, ini setelah pendanaan gitu. Apa sih yang kita bantu juga? Jadi dari teman-teman kita akan bantu untuk reporting kepada para investor tadi dari laporan yang di sharing oleh teman-teman, kita distribusi dividen juga atau imbal hasil, plus kita ada bantu pendampingan dan optimasi perkembangan bisnis dari business support supaya teman-teman bisa optimal secara bisnisnya, dan bisa juga kita yang handle untuk investor relation-nya. Jadi teman-teman nggak usah pusing untuk handle ribuan investor karena semua investor satu pintu lewat kita. Nanti teman-teman bisa fokus pendampingan dan optimasi bisnisnya aja. Gitu. Nah, ini detailnya dalam bentuk laporan yang teman-teman sajikan itu akan ditaruh di dalam platform kita supaya investor bisa lihat secara transparan perkembangan omsetnya, perkembangan profitnya, informasi bisnisnya dalam aplikasi BeShare. Kayak gitu. Nah, kita udah ISO certificate juga 27001 teman-teman untuk sistem keamanan data dari SGS, jadi sudah aman gitu ya untuk data-data yang teman-teman akan sharingkan kepada BeShare. Gitu. Ini partner kita juga bisa konekin ke berbagai partner kita untuk bagaimana nih teman-teman bisa melebarkan sayap bisnisnya dengan pemerintah, asosiasi, kemudian komunitas, bahkan corporate juga. Jadi kita kasih akses network juga kepada teman-teman, bukan cuma pendanaan kayak gitu. Nah, ini achievement-nya dari BeShare dan juga berbagai liputan media yang sudah meliput kami seperti itu. Nah, ini tadi ya, kita juga banyak banget UMKM yang mungkin, oh saya butuh pendampingan nih, butuh persiapan pendanaan segala macam gitu ya. Nah, ini kita bisa bantu melalui MBN juga, kita pernah dengan MBN, dengan WISE juga. Bagaimana kita bisa membantu pembentukan PT legalitas misalnya, kemudian persiapan pembukuan gitu yang tadi saya cerita tentang salsa grosir, dan juga optimasi perkembangan bisnisnya teman-teman melalui sistem marketing dan digital marketing, ataupun bikin franchise sistemnya dulu gitu ya sebelum ditawarkan kepada investor. Nah, itu bisa banget teman-teman langsung kontak ke teman-teman MBN Consulting di sini ataupun WISE gitu ya untuk bisa dibantu untuk proses-proses pendampingan atau persiapan pendanaan dan lain-lain gitu ya. Silakan langsung bisa kontak nanti gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman langsung mau mengajukan pendanaan juga saya share kontak-kontaknya, bisa di screenshot gitu ya, ada linknya juga. Nah, itu bisa langsung dari aplikasi ataupun langsung kontak ke WhatsApp dari teman-teman yang ada di layar kaca gitu ya, untuk detailnya, kontak-kontaknya. Nah, kira-kira itu aja gambaran singkatnya mengenai BeShare dan bagaimana kita bisa membantu pelaku bisnis seperti teman-teman untuk mendapatkan pendanaan dengan mudah, cepat, dan aman, dan legal, berizin, dan diawasi OJK. Nanti mungkin teman-teman kalau mau bertanya, ataupun nanti kita bisa lanjutkan ke sesi diskusi juga bareng sama Mas Rizky. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wow, terima kasih Mas Vincent atas paparannya terkait dengan bagaimana BeShare ini berusaha menjawab masalah yang ada di teman-teman UKM dari sisi khususnya permodalan ya, pendanaan, baik itu investasi atau pendanaan proyek, kurang lebih seperti itu.
Oke, Mas Vincent, ini juga banyak beberapa pertanyaan yang sering muncul karena memang WISE bersama MBN ini kan fokusnya mendampingi teman-teman pelaku usaha untuk bisa membangun bisnis yang layak investasi. Seperti yang tadi teman-teman udah lihat, kalau teman-teman bingung, legalitasnya masih belum ada, bisa langsung hubungi MBN untuk bagaimana membuat struktur legal PT-nya misalkan gitu ya. Kalau keuangannya masih belum bagus, belum rapi, selama ini pencatatannya belum taat, ya bisa menghubungi MBN untuk ngeberesin keuangannya gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman yang sudah siap, tadi jangan lupa di screenshot kalau tadi ada yang mau minta materinya atau kontak personnya juga boleh di chat. Karena saya juga sempat dengar dari panitia, dari yang hadir pada sesi pagi ini, ternyata juga ada yang sudah mengajukan nih, Mas Vincent, mengajukan perusahaannya untuk mendapatkan pendanaan melalui Bizer. Oke, saya tadi menggarisbawahi Mas Vincent membangun Bizer ini latar belakangnya adalah karena memang kebanyakan dari teman-teman UMKM itu memiliki gap ya, memiliki gap antara bisnis mereka dengan para investor. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar atau startup-startup yang mungkin secara network mereka memiliki keunggulan dekat dengan teman-teman investor dan venture capital gitu ya. Tapi bagaimana dengan UMKM? Bizer ini hadir. Nah, itu latar belakang kenapa Bizer hadir. Pertanyaannya, apakah Bizer ini sudah berhasil, Mas Vincent, dalam menjawab latar belakang masalah yang ada tersebut? Apakah yang selama ini teman-teman UMKM harapkan sudah terwujud dengan hadirnya Bizer? Boleh nggak Mas Vincent kasih kami gambaran gitu? Oke, boleh Mas Rizky. Thank you pertanyaannya. Jadi memang dari awal kita berdiri ini kita fokusnya untuk bagaimana bisa memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa berkolaborasi dengan UMKM gitu ya. Jadi dasarnya memang gotong royong di mana yang tadinya kita harus dari sisi UMKM harus ke institusi gitu ya, harus pakai bank, harus pakai venture capital segala macam. Sekarang ini kita kenapa enggak kalau kita dari gotong royong dari masyarakat itu sendiri, dari sesama kita yang memang bisa untuk ikutan partisipasi untuk invest gitu ya, baik itu bentuknya saham, obligasi atau sukuk tadi gitu ya. Dan sejauh ini kita cukup berhasil karena saat ini sudah invest ke 100 UMKM di seluruh Indonesia dengan total hampir 150 miliar pendanaan, dan memang ini omsetnya melesat gitu dari sejak kita invest sampai sekarang udah ada lebih dari 200 miliar gitu omset yang dihasilkan gitu, dan dividen pun dibagikan itu sebesar 12 miliar. Jadi investor tuh happy juga karena nerima dividen dari bisnis yang berkembang gitu. Jadi sama-sama win, dari bisnis owner win, pelaku bisnis UMKM win. Jadi dengan investor pun juga happy karena dapatkan dividen atau imbal hasil. Jadi memang ini salah satu langkah kita yang sudah kita lakukan, tapi masih panjang juga perjalanan kita. Jadi kita masih banyak UMKM yang memang masih bagaimana nih caranya supaya mereka bisa dilirik oleh investor seperti temanya tadi ya. Karena kan banyak banget nih pengajuannya juga yang ada di BeShare, dan nggak semuanya kita bisa listing karena baru 100 nih gitu. Sedangkan UMKM tadi ada 65 juta. Gimana nih, PR kita masih banyak banget, Mas Rizky. Oke, jadi buat teman-teman sebenarnya gampangnya ini itu adalah gotong royong investasi gitu ya Mas Vincent ya. Buat teman-teman yang bingung apa sih maksudnya equity, dulu kan namanya kalau nggak salah equity crowdfunding ya Mas Vincent ya. Equity itu adalah penyertaan kepemilikan gitu ya, kepemilikan saham dari perusahaan tersebut yang mana kita bisa gotong royong memilikinya. Nah sekarang equity crowdfunding itu berubah menjadi securities crowdfunding karena ternyata instrumen investasinya tidak hanya berupa equity gitu ya Mas Vincent ya. Sekarang udah ada selain equity namanya adalah obligasi dan sukuk. Itu yang tadi Mas Vincent sampaikan sifatnya pendanaannya project base ya. Bisa 3 bulan. Kalau kita punya PO, kita punya kontrak dengan government atau dengan swasta, 3 bulan kita proyeknya misalkan nanti bisa didanain oleh melalui Bizer dan ditawarkan kepada investor melalui skema tadi gotong royong investasi tadi. Dan Mas Vincent menjawab
alhamdulillah memang 100 UMKM. Walaupun kita pikir oh baru 100 ya, tapi untuk bisa menseleksi menjadi 100 itu dari berbagai banyak pengajuan ya. Total ada berapa nih Mas Vincent ya? Antrian nih kalau boleh tahu. Iya, antrian kita masih banyak banget sih. Mungkin ribuan ya sekarang ya. Ribuan ya. Nah, dari ribuan, jadi PR-nya Bizer ini banyak banget. Timnya Bizer juga saya dengar harus secara berkala juga ada upsizing timnya juga, karena concern-nya bagaimana bisa semua antrian tadi terlayani, dan targetnya berapa persen dari pengajuan Mas Vincent bisa terdanai, walaupun memang nggak bisa ya 100%, kan nggak semuanya masuk kriteria. Tapi kalau dari internal sendiri punya target nggak Mas Vincent? Ya, Dari jumlah antrian itu. ya, target kita kalau dari 1.000 mungkin 30% ya, 300 lah kita sampai Oke. tahun depan, iya. Targetnya 30% dari jumlah antrian. Teman-teman tadi Mas Vincent nyampaikan sudah menyalurkan dividen sehingga 12 miliar ya. Iya, betul. Selama dari tahun 2017 berarti ya Mas Vincent ya? 2018 kita mulai. 2018. Dari 2018 sudah menyalurkan dividen 12 miliar dan sudah menyalurkan investasi senilai 130-an miliar. Nah, keren banget nih. Oke, Mas Vincent. Teman-teman ini kan sudah mulai nih pelan-pelan teredukasi. Ada yang namanya penyelenggara investasi ya. Dulu namanya equity crowdfunding, sekarang namanya securities crowdfunding. Dan lately mulai bertumbuhan juga, ternyata ada juga bentuk penyelenggara investasi sejenis di luaran sana. Boleh nggak Mas Vincent ceritain ke kami, apa sih sebenarnya keunggulan dari Bizer gitu ya, keunggulan dari Bizer dibandingkan dengan yang lain, atau mungkin bisa lebih fokus, apa sih uniqueness-nya sehingga kenapa kita better funding-nya di Bizer aja, boleh Mas? Iya, boleh Mas Rizky. Jadi memang saat ini penyelenggara ini kita memang yang pertama ya Mas Rizky dan teman-teman, Bizer ini yang pertama di Indonesia. Jadi dulu bahkan belum ada regulasinya nih untuk equity crowdfunding ataupun securities crowdfunding. Kita duduk bareng sama OJK bikin regulasinya tuh. Jadi saya ingat banget datang kantor OJK waktu itu untuk bikin regulasinya bareng sama OJK. Nah, dari situ mulai berkembang, namanya industri kan semakin di mana ada yang bisa terbantu, di mana ada manfaat, tentunya makin berkembang gitu, makin banyak orang yang masuk ke industri gitu. Tapi memang dari awal bisa berdiri kita fokusnya bagaimana tadi bisa menyalurkan bisnis UMKM tentunya yang berkualitas gitu ya, supaya para investor juga happy. Kita investornya itu lumayan happy sampai mereka 60% dari mereka yang invest itu mereka invest lagi ke bisnis kita. Jadi dan mereka invest itu bukan cuma sekali. Jadi setahun itu bisa sampai ada yang 13 kali invest gitu ya. Karena mereka aktif invest gitu ya. Dan juga teman-teman bisa cek di industri, teman-teman bisa cek datanya dari responnya dari masyarakat kita yang memiliki rating tertinggi di Google Play Store dan App Store gitu ya. Berarti apa? Berarti tingkat kepuasan daripada konsumen baik pebisnis maupun investornya itu sangat tinggi gitu dari Bizer. Jadi memang saat ini kita menjadi banyak pilihan untuk pelaku bisnis karena dari sisi investornya happy dan mereka pasti ketika mengajukan pendanaan juga merasa nyaman dan aman gitu ya dibandingkan platform di luar sana gitu ya yang memang berbeda-beda lah konsepnya maupun rules-nya gitu ya, tapi kita memang pengennya adalah bagaimana kita mendengarkan kebutuhan dari para pebisnis, bagaimana sesuai dengan kebutuhan investor, kita sesuaikan. Jadi ini jadi kuncinya juga, sehingga banyak brand-brand terkemuka gitu ya. Tadi teman-teman udah dengar juga bukan cuma UMKM, tapi bahkan Pertamina, Alfamart, Alfamidi, Sourcell yang udah gede-gede pun masuk ke kita gitu. Berarti kita bisa sejajar lah tarafnya dibandingkan dengan UMKM kita ini tentunya bisa sejajar dengan mereka, Mas Rizky. Kayak gitu sih. Oke, dan berarti ini mengkonfirmasi bahwa teman-teman mungkin buat yang nggak tahu, Bizer ini yang pertama loh ya. Bizer ini yang pertama, regulasi belum ada, Mas Vincent duduk bareng dengan OJK bikin regulasinya. Jadi teman-teman yang lain yang baru pada membangun perusahaan sejenis, itu mungkin merasa beruntung karena regulasinya udah dibikinin duluan gitu ya, sama Mas Vincent bareng-bareng sama OJK. Tapi tetap yang pertama pasti ada pembeda dibandingkan yang baru-baru.
secara bisnis model lebih mature, lebih matang lah gitu ya. Dan terbukti dari para investornya itu 60% dari investor mereka melakukan investasi lagi di tahun yang sama, dan bahkan dalam 1 tahun mereka melakukan 13 kali investasi rata-rata. Wow. Dan ratingnya Bizer itu tinggi di banyak platform, baik di Play Store dan lain-lain gitu. Sehingga kita nggak usah ragu kenapa sih kita harus memilih lagi gitu ya, mau mengajukan investasinya di Bizer atau enggak. Tapi memang kendalanya kan gini, semakin Bizer memiliki predikat yang tinggi gitu ya, akhirnya kebanyakan pengusaha, kebanyakan perusahaan pengen berbondong-bondong mengajukan investasinya ke Bizer gitu ya. Nah, cuman karena banyaknya antrian kan gitu ya, banyaknya antrian, boleh nggak sih kami diberikan guidance gitu? Gimana sih caranya agar perusahaan kami, perusahaan teman-teman yang ada menjadi peserta juga di sini, itu bisa mendapatkan perhatian dari Bizer. Ada nggak sih tips dan trik yang kita harus lakukan selain dari sekedar submit melalui form tadi gitu ya? Apalagi yang harus kita lakukan nih biar teman-teman dari Bizer bisa aware bahwa kami sudah mengajukan, kami sudah memiliki kredibilitas A, B, C, dan lain sebagainya. Boleh nggak Mas Vincent kasih kami tips dan trik biar mendapatkan awareness dari teman-teman Bizer gitu? Oke, boleh Mas Rizky. Jadi sebenarnya saya juga pengen sharing sama teman-teman pelaku bisnis gitu ya. Gimana sih tipsnya supaya satu, selain mendapatkan awareness dari B-Share, juga bagaimana cepat untuk mendapatkan pendanaannya gitu ya. Karena walaupun udah berhasil listing pun ada bisnis yang dia butuh waktu untuk meyakinkan investor gitu ya, untuk meyakinkan investor mendapatkan pendanaan. Ada yang gimana caranya, ada bisnis yang 1 menit mendapatkan pendanaan udah fulfill 2 miliar, ada bisnis yang 45 hari baru mendapatkan pendanaannya gitu ya. Apa sih yang membedakan mereka gitu. Jadi teman-teman, ini biasanya ketika kalau kita melihat bisnis kita harus masuk dulu ke dalam bisnis kita sendiri gitu ya. Apakah bisnis kita ini sudah sudah menarik di mata investor gitu kan? Apakah kita sebagai founder sudah memiliki kapabilitas yang cukup, pengalaman yang cukup untuk bisa berdiri di hadapan investor dan bisa meyakinkan investor. Itu yang satu. Jadi kitanya sendiri dulu nih harus sudah siap gitu ya, dan bisa meyakinkan investor, dan juga harus hands on gitu. Kemudian yang kedua adalah kita melihat juga dari historical laporan keuangan tadi yang sudah berjalan setahun. Kita kan ada tadi kriteria sekitar 700 juta sampai 1 miliar gitu ya. Dan memang bisnisnya sudah berjalan 1 sampai 2 tahun. Jadi kita bisa lihat track record-nya gimana. Nah, jadi dari sana kita udah lebih mudah nih. Pasti kalau kita pengajuan, kita akan seleksi dulu filter dari yang omsetnya masuk gitu ya. Kemudian kita juga akan cek juga yang legalitasnya lengkap, sebenarnya lebih bagus gitu. Walaupun tadi kalau belum lengkap bisa dibantu oleh MBN, tapi kalau memang sudah PT dari awal atau at least sudah CV gitu ya, ataupun sudah proper laporan keuangannya, itu akan membantu karena kita akan filter juga pastinya di sana gitu ya. Baru nanti setelah kita cek, kita baru lihat, kita ngobrol sama teman-teman, oh iya ini bisnisnya bagus dan potensi nih, rencana bisnisnya cocok, kita bisa bantu support gitu. Nah, biasanya kriteria-kriteria seperti itu yang kita langsung, kalau bentuknya angka, bentuknya data, itu gampang banget kita bisa filter gitu ya. Itu yang memang teman-teman bagaimana nanti ketika mempersiapkan diri gitu ya, itu perlu banget nih mempersiapkan data-data seperti itu. Termasuk bagaimana nanti business plan, itu juga sangat penting. Karena ketika kita bicara business plan ini, apakah kita hanya berbicara untuk angan-angan aja gitu? Apakah ini real, teman-teman sudah punya kapabilitas tadi sebagai founders untuk bisa eksekusi ini gitu? Apakah ini yang terlalu tinggi gitu ya? Ataupun sudah memang wajar dan memang sudah make sense untuk dilakukan dengan modal yang dibutuhkan. Itu akan kita cek juga teman-teman. Jadi jangan sampai, oh saya 1 miliar tapi saya mau omset 1 triliun gitu. Nah itu mungkin bisa sih, jauh tapi banget gitu. Modalnya mungkin lebih besar dari 1 miliar. Maksudnya kita pertanyakan, jangan-jangan butuhnya 10 miliar mungkin gitu kan. Iya. Itu kita akan matchmaking dan memang kita akan cek juga. Jadi memang banyak faktor sih, tapi kira-kira kalau diringkas seperti mudahnya seperti itu sih Mas Riki, supaya teman-teman nanti begitu mengajukan itu bisa membuat
pengajuan yang sudah terfilter dan sudah jadi lebih gampang untuk mendapatkan atensi dari analis kita maupun mendapatkan pendanaan dari investor. Seperti itu sih. Oke, oke. Jadi kalau kita submit yang ada angka-angkanya, teman-teman tolong diisi ya, tolong disubmit tuh, karena memang dari teman-teman bisnis analis di Bizer bakal cepat banget menganalisanya kalau sudah ada angka-angka tersebut ya, Mas Vincent ya. Terus juga tadi itu ngomongin angka-angka, tadi Mas Vincent sempat ada satu slide yang memaparkan tentang yield dividen, kalau nggak salah itu ya. Yield dividen 20% sampai 30%. Ya. Nah, itu juga beberapa teman-teman itu pengen, mungkin bisa hitung-hitung dari sekarang. Coba teman-teman hitung buat bisnisnya sendiri ya. Yield dividen itu apa sih? Yield dividen itu adalah tingkat pengembalian, ya, tingkat pengembalian atas investasi yang sudah diberikan oleh para investor, yang mana didapatkannya dari nilai dividenannya. Contoh simulasinya ya. Misalkan nanti ada investor masukin uang ke perusahaan kita nilainya 1 miliar. Kalau yield dividen itu nilainya 20%, maka yang akan didapat oleh investor di 1 tahun tersebut adalah 20% dikali 1 miliar yang dia invest. Nilainya adalah 200 juta. Kira-kira seperti itu. Nah, angka yang dia dapatkan 200 juta itu tentu saja dari pembagian hasil yang dia dapatkan atas kepemilikan dia di perusahaan kita. Jadi nanti teman-teman bisa hitung-hitung dulu nih sebelumnya. Pada saat mau melepas saham, melalui Bizer, aku lepas berapa ya? Nah, kalau dilepas berapa, kita bisa simulasikan si investor tadi, dia akan memiliki sekian persen saham. Nah, sekian persen saham kalau dikali dengan keuntungan perusahaannya teman-teman, itu dia dapat rupiahnya berapa? Kaliin 12. Berapa tuh dibandingkan dengan uangnya? Nah, itu biasanya kita suka bandingkan dengan kalau naruh uang yang sama di bank. Itu berapa nilainya? Kalau naruhnya di bank kan rata-rata sekitar sekarang mungkin 4% kali ya deposito ya. 4%, 5% kayaknya udah susah banget. Tapi kalau investor masukin uangnya melalui Bizer untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terpilih itu rata-rata mendapatkan sekitar 20-30%. Which is ini akan menarik sekali memang buat para investor. Jadi buat teman-teman, gimana caranya bisa menarik hatinya Bizer dan investor? Nah, coba deh simulasi kayak gitu-gitu. Kalau ngedeket ke sana, kayaknya akan memudahkan buat teman-teman bisnis analis Bizer memproses dan percepatannya. Ngomong-ngomong terkait dengan proses, sebenarnya lama proses dari membuat perusahaannya kita bisa listing itu berapa lama sih Mas Vincent? Kan kalau tadi diceritainnya, kalau sudah listing, itu kurang lebih memakan waktu sampai dengan 45 hari. Walaupun kenyataannya banyak yang 45 menit pun juga bisa dapetin investment gitu ya. Dan bahkan lebih cepat, dulu saya pernah ngikutin tuh beberapa menit langsung sold out dan nggak main-main. Cairnya 1 miliar sendiri langsung tuh luar biasa. Nah, tapi memang dibuat ada aturannya maksimal 45 hari. Nah, yang saya tanyakan adalah sebelum bisa listing nih dari mulai mengajukan, itu biasanya rentang waktunya berapa lama sih yang dibutuhkan, Mas Vincent? Oke, nah sebenarnya itu beda-beda ya, Mas Rizky. Jadi memang balik lagi tergantung dari kelengkapan data yang teman-teman masukin gitu ya. Tapi patokan kita adalah setelah data lengkap kita maksimum itu 5-14 hari udah bisa untuk listing gitu ya. Oke. Kita. Jadi durasi yang kita set itu SLA-nya 5-14 hari itu asalkan data lengkap gitu. Tapi kalau data yang nggak lengkap, pasti kita kan minta lagi kebutuhan datanya gitu. Jadi memang mostly itu kita bisa bilang 14 hari kalau memang sudah aman gitu ya. Makanya teman-teman harus di make sure nih checklistnya, bagaimana kelengkapan datanya supaya kita bisa lebih cepat juga. Justru kadang-kadang malah bolanya itu di pelaku bisnisnya nih, Mas Rizky, kita udah ready nih, kita pengen cepet-cepet nih bisnisnya oke nih, tapi kelengkapan datanya mereka lama karena mungkin harus di prepare dulu gitu ya, karena nggak rutin pencatatan, jadi harus dicatatkan ulang dulu gitu laporan keuangannya dan lain-lain. Jadi itu butuh waktu, akhirnya pending gitu ya, pendingnya lama, ada yang sampai sebulan, 2 bulan kayak gitu. Sedangkan sebenarnya kalau cepat itu ya 5 hari udah beres sebenarnya kayak gitu sih. I see. Jadi sebenarnya tergantung
kelengkapan data dari kita ya. Sama sih, kita juga kebanyakan orang-orang tuh bilangnya saya udah ngajukan gitu ya. Kebanyakan dari pelaku bisnis saya udah ngajukan, tapi pertanyaannya sudah selengkap apa? Nah, kalaupun juga sudah lengkap, sebenarnya ada lagi ya kalau nggak salah itu selain dari hanya lengkap, tapi apakah juga ini biasanya berkaitan dengan laporan keuangan nih. Laporan keuangannya apakah sudah benar? Iya. Karena saya juga sempat nih ketemu beberapa kasus, beberapa case ya, itu teman-teman UKM sebenarnya mungkin belum punya laporan keuangan. Terus pada saat mengajukan, habis itu teman-teman jadi membuat laporan keuangan versinya sendiri. Nah, pada saat bikin versinya sendiri, emangnya pertanyaannya adalah, emang kita ingat pencatatan kita di bulan-bulan kemarin atau bahkan di tahun-tahun kemarin. Jadi kebanyakan suka ditembak laporan keuangannya setahun begini dan segala macam. Nah, teman-teman dari kami melihat seringkali itu ternilai ya bahwa itu ternyata memang bukan laporan keuangan yang sesungguhnya. Jadi kalau memang laporan keuangannya belum ready, disarankan untuk mencari pendamping seperti MBN gitu ya, untuk bisa mendampingi teman-teman membenahi laporan keuangannya terlebih dahulu gitu ya sebenarnya Mas Vincent ya. Ya betul banget. Jadi karena itu bisa lebih mempercepat kan. Oke. Nah, berkaitan juga dengan proses secara waktu pra-listing dan pasca-listing. Ada juga yang tanya, setelah mendapatkan investasi dari Bizzer, itu berapa lama sih kami harus menjalin kerjasama dengan para investor itu? Apakah selamanya atau berbatas waktu? Ini kaitannya dengan kalau ada pelepasan saham. Kalau untuk obligasi atau sukuk kan berbatas waktu ya. betul. Ada 2-3 bulan sampai 24 bulan paling lama. Tapi kalau melepas saham itu biasanya kita ada batasan waktu atau selamanya sih Mas Vincent? Ya, Mas Rizky. Jadi memang kalau bentuknya saham itu sebenarnya selama bisnisnya berjalan kita akan terus kerjasama dengan investor gitu. Bedanya adalah nanti kalau teman-teman mau melakukan buyback itu bisa juga ada opsi yang namanya buyback. Itu buyback itu adalah teman-teman mau beli kembali saham yang sudah dijual kepada para investor gitu ya. Jadi kita buyback bisa jadi melalui pasar sekunder. Jadi kita ada pasar sekunder teman-teman namanya. Jadi ketika investor sudah melakukan pembelian selama minimum setahun, kita bisa jual di pasar sekunder ini ke investor lainnya ataupun teman-teman sebagai pelaku bisnis mau beli sahamnya lagi, itu bisa di buyback ya. Buyback gitu. Itu bisa jadi nanti kalau selamanya gimana bisnis saya? Jadi saya join terus sama investor. Bisa kok di buyback gitu. Asalkan teman-teman sudah agree ketika buyback harganya sekian, pastikan ada namanya investor ya udah invest, pastikan mereka juga pengen ada capital gain dan lain-lain. Nah, itu yang penting harganya disepakati aja sama investornya. Nanti kita bantu arrange juga untuk harganya dan lain-lain. Kalau di pasar sekunder kan udah ada harga market, itu juga lebih gampang untuk memutuskan harganya sekian nih. Tadi saya 50.000 sekarang udah jadi 55.000 karena harganya dari market, itu lebih gampang gitu. Ataupun nanti kita bisa cek dari laporan keuangan dan lain-lain untuk offeringnya kepada para investor, itu bisa banget Mas Rizky seperti itu. Oke, jadi misalkan nih perusahaan kami omsetnya minimal 1 miliar, oke, lewat. Punya keuntungan yang cukup baik dan setelah dihitung-hitung dividen yield-nya kepada investor ternyata bisa sekitaran 22 atau 25%. Oke, kita udah punya outlet ada 3 dan ternyata sudah memasuki indikator-indikator tadi, alhamdulillah listing. Oke. Nah, ternyata skema yang ditawarkan adalah kita melepas sekitar 20% untuk mendapatkan pendanaan 1 miliar. Kira-kira begitulah ya. Misalkan ternyata setelah 45 hari, alhamdulillah funding, uang 2 miliar, uang 1 miliar tadi masuk ke perusahaan saya, dan 20%-nya akan saya bukukan para investor itu di akte kami, gitu kan. Nah, biasanya kalau saya nggak salah, diwakili dengan satu nama, yaitu masyarakat ya, di aktenya. Betul. Jadi 20% sudah tidak kita miliki lagi nih, teman-teman. Kita tinggal memiliki 80%, 20%-nya sudah dimiliki oleh investor tersebut. Nah, yang tadi disampaikan oleh Mas Vincent adalah apabila setelah investasi perusahaan kita sudah 1 tahun dan sudah membagi dividen
2 kali ya berarti ya Mas Vincent ya? Atau 1 kali nggak apa-apa ya? Yang penting Iya, 1 jadi tahun. nggak apa-apa sih bagi dividen minimum sekali lah gitu. Oke, minimal sekali. Pokoknya yang penting pasca investasi di Bizer itu sudah 1 tahun. Biasanya diberikan kesempatan untuk masuk ke namanya adalah pasar sekunder. Pasar primer itu yang mana? Yang pertama tadi, yang menawarkan 1 miliar untuk 20% itu pasar primernya. Nah, sekarang udah masuk ke pasar sekunder, di mana saham yang beredar tadi, yang 20% bisa dimiliki oleh orang-orang yang lain, bahkan kita sendiri selaku pemilik bisnis gitu ya Mas Vincent. Jadi kadang-kadang kita bertanya, bisa nggak ya saya ngambil lagi sahamnya? Bisa. Nah, ada si pasar sekunder tadi. Hanya saja sebelumnya 20% harganya 1 miliar. Tapi bisa jadi nih setelah jalan setahun karena bisnisnya sudah bagus gitu ya Mas Vincent, akhirnya nggak 1 miliar lagi, naiklah jadi 1.200.000.000 atau berapapun yang terbentuk pada saat harga market nanti terbentuk. Gitu kira-kira ya Mas Vincent ya. Ya, Oke. betul Mas Rizky. I see, I see. Mas Vincent, tadi kan bicara tentang bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan awareness dari Bizer dan juga para investor. Tapi bisa nggak ya kami dikasih gambaran nih, indikator apa sih yang membuat Bizer nggak akan memilih penerbit ini untuk di listing. Kalau tadi kan bicara tentang apa yang harus kami siapin biar dilirik. Nah, indikator apa atau faktor apa sih yang membuat akhirnya Bizer nggak akan memproses lagi gitu, biar kita juga tahu. Oke. Nah, ini biasanya beberapa hal sih. Jadi indikatornya itu adalah mungkin dari sisi karakter dari pebisnisnya sendiri. Ownernya. Ownernya. Kadang-kadang ada orang yang tadi, misalkan, oh saya belum ada laporan keuangan, tapi saya bikin-bikin deh laporannya, angkanya saya tembak gitu. Wah itu udah pasti saya coret, gitu. Itu udah pasti coret, karena gimana caranya kita bisa percaya sama dia untuk dapetin uang miliaran tadi kalau laporan keuangan aja tembakan tadi gitu ya. Kita lebih appreciate adalah orang yang memang oh saya belum ada laporan keuangan, saya coba dibantu bikin dulu tapi cara yang proper gitu ya, misalkan konten ambien segala macam dengan real gitu ya, jadi bukan tembakan aja gitu, karena kita kan ini invest uang beneran loh 1 miliaran gitu ya, jadi nggak bisa main-main, pertanggungjawabannya pun kita diawasi OJK gitu, jadi karakter itu nomor 1 gitu ya kalau di kita. Kemudian kedua adalah kalau memang karakter sudah bagus, kita lihat potensi bisnisnya dan industrinya juga gitu. Kadang-kadang ada bisnis yang kemarin itu misalnya timing juga penting. Jadi misalkan contohnya pada saat pandemik gitu ya, ada bisnis yang kemarin masuk ke travel, masuk ke kita. Itu sangat sulit untuk bisa meyakinkan investor gitu ya, karena travel itu lagi di-ban oleh pemerintah gitu ya. Sedangkan mereka nggak bisa bawa orang untuk misalkan umroh atau misalkan wisata keluar gitu ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan investor untuk mendapatkan pendanaan, karena timingnya itu juga penting ketika bicara tentang investor publik dari B-Share kayak gitu. Nah, walaupun nanti ke depannya kalau yang seperti itu masih bisa, walaupun nanti sudah misalkan setahun depan gitu ya sudah pulih segala macam, itu bisa banget gitu. Yang penting nomor satunya karakternya bagus gitu ya. Kemudian juga yang bisnisnya masih misalkan belum terlalu ada path to profitability-nya. Jadi bisnis yang masih minus sepanjang tahun gitu ya, dan belum berhasil membuktikan bahwa oh saya udah bisa loh mencetak profit. Nah itu bisnis seperti itu most likely nggak terlalu bisa untuk mendapatkan simpati dari investor. Soalnya investor ini mereka biasanya yang di B-Share ini apalagi untuk invest ke UMKM, kan UMKM sendiri kan sebenarnya udah lebih beresiko dibandingkan investasi ke perusahaan besar misalnya gitu yang sudah lebih proven. Nah, bagaimana bisa investor yakin? Oh, bisnisnya karena sudah profit gitu. Jadi sudah profit ini memberikan keyakinan lebih gitu ya untuk investor. Walaupun ada juga yang namanya startup segala macam yang memang masih minus segala macam, tapi itu berbeda nih dengan nature-nya UMKM yang most likely adalah cash flow basis yang sudah ada profitnya, mau ekspansi. Nah, itu mungkin stage, kita bicara stage bisnis ya, Mas Rizky. Jadi kita nggak terlalu ambil yang too early, kita nggak ambil yang baru ide gitu ya, kita ambil yang
sudah menghasilkan tadi profit minimum setahun tadi, supaya kita bisa bawa laporan keuangan, oh ini loh bisnisnya bagus, laporan keuangannya sudah kita cek, karakternya bagus, dan mereka siap untuk ekspansi dan butuh pendanaan dari teman-teman investor. Gitu. Kira-kira kayak gitu, Mas Rizky. Oke. Dan tadi yang tertarik saya yang pertama, Mas Vincent. Banyak pelaku usaha yang pada saat mau ngajukan pendanaan kan belum punya laporan keuangan lalu dia tembak. Nah, kata-kata tembak ini ada pengalaman pada saat dia tembak angkanya bulat semua. Nah, itu udah itu angkanya gimana ya bisnis, sedangkan kita kan kalau ada namanya bayar listrik aja contoh, bayar listrik angkanya pasti keriting lah. Iya kan, bayar listrik, bayar air, gaji, paling dan segala macam. Tapi bisa loh mereka membuat laporan nembak angkanya benar-benar bulat, 15 juta, 13 juta, 12 juta, 0, 0, 0, 0, dan segala macam. Jadi memang teman-teman lebih baik kita ada investasi duluan walaupun lumayan mengorek kantong kita sedikit ya untuk membayar expert ngeberesin kita punya fundamental bisnis. Salah satu fundamental bisnis itu ya laporan keuangan tersebut. Sehingga pada saat maju ke investor, ya kita udah jauh lebih siap. Kalau tadi adalah indikator-indikatornya, berarti saya boleh nggak garis bawahi bahwa pada saat bisnisnya sekarang masih rugi, berarti belum bisa untuk bisa listing di Bizer ya Mas Vincent ya? Ya, betul Mas Rizky. Jadi itu biasanya kita refer ke partner kita dari MBN ataupun Wise gitu ya, untuk bagaimana nih kita benahin dulu gitu ya, karena kalau bisnisnya masih rugi tadi belum terlalu seksi nih di mata investor gitu ya. Jadi perlu satu wadah lagi untuk dibantu bentuk adalah inkubasi atau akselerasi gitu ya, yang nanti untuk bisa membenahi dulu nih tadi fundamental, kemudian profitability, akhirnya sudah lulus dan bisa untuk direkomendasikan ke B-Share. Kayak gitu sih, Mas Rizky. Oke. Kalau bicara tentang profit, itu ada nggak, Mas? Sudah profit berapa lama sebelum? Kan ada aja nih, misalkan teman-teman kita inkubasi oleh Wise dan MBN dalam program yang sedang berjalan nih sekarang. Dan setelah program selesai, ternyata ada banyak improvement yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, dan dari sisi marketing strateginya mereka implementasi dan ternyata works dan sukses, akhirnya profit. Apakah di bulan pertama dia profit juga bisa langsung masukin proposalnya kepada Bizer, atau perlu waktu beberapa bulan pembuktian terlebih dahulu, dan itu berapa lama? Oke, nah ini sebenarnya agak case by case ya Mas Rizky. Ya. Jadi ada bisnis yang memang selama ini rugi, tapi ruginya karena pandemi misalnya, gitu. Jadi dia bisa membuktikan bahwa 2018-2019 itu omsetnya tinggi dan juga profitable, tapi 2020 itu minus, gitu. Nah, 2021 udah mulai pulih dan udah mulai profit, 2022 udah profit. Nah, itu bisa walaupun sebelumnya masih profit, gitu. Masih minus, gitu ya. Jadi kita akan lihat itu sebenarnya teman-teman nggak usah takut untuk laporan keuangannya 1 bulan aja saya kirim. Justru dengan lebih panjang laporan keuangan yang bisa di-deliver ke kita lebih gampang analisisnya teman-teman. Jadi dari tadi kita lihat kalau minimum setahun itu boleh gitu ya, laporan keuangan kita lihat. Tapi bagusnya itu adalah 2 tahun kalau bisa gitu. Untuk kita bisa lihat dari dulu itu 2 tahun yang lalu itu gimana sih perkembangan bisnisnya kayak gitu. Nah sebenarnya kita nggak ada syarat minimum sih untuk kalau misalkan udah profit sebulan 2 bulan, tapi at least amannya 3 bulan atau maksimum atau setahun paling bagusnya. Jadi kita udah bisa lihat dia stabil nih secara omset dan juga profit itu stabil selama setahun ini, benar-benar menghasilkan, bukan kebetulan aja sebulan kebetulan profit nih gitu, habisnya ngajuin gitu. Kita nggak percaya terkait kebetulan, kita lihatnya fundamental tadi yang Mas Rizky bilang sudah benar dibenerin dan dibuktikan minimum 3 bulan sampai 12 bulan sampai akhirnya bisa ini benar-benar sudah ngerti nih gimana caranya dan bisa meraih customer dan bisa untuk bisnisnya berkembang. Kita butuh pendanaan. Nah, itu di sisi itu kita baru masuk, Mas Rizky. Saya sebenarnya juga kurang lebih sedikit paham bahwa syarat ini yang bikin bukan Bizer sebenarnya, tapi investornya sendiri ya, Mas Vincent ya. Jadi buat teman-teman
merasa kadang-kadang kok peraturannya begini begitu harus minimal setahun profitnya dan segala macam. Sebenarnya itu adalah hasil summary ya, hasil summary dari para investor, dan ini juga sebenarnya membantu teman-teman agar biar nggak tebak-tebakan gitu pada saat mengajukan, langsung sudah self-assessment, menilai diri sendiri, menilai bisnis sendiri, apakah sekarang, besok, atau tahun depan ngajuinnya. Kalau mau coba-coba boleh nggak? Silahkan sebenarnya ya, Mas Vincent. Kalau nggak salah tuh saya sempat juga ngobrol dengan teman-teman dari bisnis analis, tapi lagi-lagi semuanya kembali ke investornya ya, Mas Vincent Ya, ya. betul. Investornya kalau ngerasa enggak, ya kadang-kadang percuma. Udah listing nih, diusahakan buat listing, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak ada investor yang invest. Kayaknya jadinya sayang juga kan. Betul. Secara brand, bisnis kita akan naik, tapi nggak ada yang invest tuh jadi kayak nanti orang-orang jadi tahu, oh kemarin nggak laku pas ditawarin ke investor. Nah, semoga nggak sampai ke sana gitu ya, Mas Vincent ya. Betul. I see. Jadi terus juga tadi juga ada diskusi nih sama teman-teman, pengen tahu bisnis apa sih yang lagi disukain oleh para investor nih. Kan sekarang kalau dari sebelum pandemi ya mungkin sampai sekarang lah ya, F&B itu jadi primadona gitu ya. Kebanyakan bisnis itu F&B gitu ya. Nah, apakah sampai sekarang itu yang paling diminati memang, atau ada bisnis-bisnis lain yang lagi happening, yang investor lagi cari-cari, Mas Vincent? Oke, nah ini sebenarnya terkait preferensi daripada investor ini juga berbeda-beda, Mas Rizky. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu, kita biasanya ada namanya quarterly survei kepada para investor gitu. Tapi secara majority itu memang F&B masih dominan disukai oleh para investor kita nih, gitu. F&B itu masih sekitar 50% lah yang memang suka invest di F&B, tapi ada juga retail. Retail ini juga minimarket, kemudian grosir, itu juga diminati juga oleh para investor. Jadi kalau F&B itu sekitar 50%, retail itu 30% gitu datanya. Nah, sekarang juga ada juga bisnis yang sukuk seperti project base gitu yang memang jangka pendek, yang memang mereka ini sudah dapat kontrak PO dan segala macam, itu diminati juga karena mereka sudah ada kejelasan nih dari payernya dan lain-lain gitu. Nah itu sih. Kemudian energi juga diminati, kayak SPBU segala macam itu juga lagi banyak yang suka. Kemudian logistik juga, makanya BAM Kargo kemarin salah satu penerbit kita juga udah sampai buka 3 cabang sama kita. Jadi itu juga banyak yang suka gitu logistik, karena memang lagi growing banget logistik industrinya, e-commerce segala macam kan, logistik ini butuh logistik kayak gitu kan. Kemudian ada juga yang di bidang jasa pastinya, kayak kecantikan segala macam. Oh, itu dia. Itu lagi banyak juga yang suka karena ya sekarang udah pandemi udah selesai gitu ya, mereka udah lama nggak skincarean gitu ya, ataupun udah lama nggak mempercantik wajah dan lain-lain. Itu juga ada ternyata demand-nya di kita yang memang tertarik gitu ya untuk invest gitu. Kurang lebih itu sih gambaran besarnya ya secara detail, walaupun ada juga yang kayak model otomotif, pertambangan gitu ya, tapi jumlahnya belum terlalu signifikan yang sebesar tadi F&B, retail dan jasa tadi. Oke. Dan kalau nggak salah bisa juga ya Mas Vincent, kita sebagai pengusaha nih mungkin kita pengen invest salah satu brand franchise misalkan. Pengen invest salah satu brand franchise yang ada di listnya Bizer. Namun kekuatan investasi kita tidak bisa penuh. Misalkan harus ambil satu outlet franchise nilainya 500 juta misalkan. Ternyata uang kita adanya cuma 100 juta. Nah, itu bisa nggak sih ngajuin ke Bizer agar sisanya di crowdfundingkan dan akhirnya dimiliki di tempat yang kita sudah sukai itu misalkan? Ya, itu bisa banget sih Mas Rizky. Jadi banyak banget ada pebisnis yang saya nggak mau mulai dari nol nih, saya mau ambil franchise aja,
dan namanya sudah terkenal juga, franchise-nya udah ada SOP-nya, sistemnya segala macam, itu bisa banget. Jadi misalkan teman-teman, oh saya punya modal dari 1M cuma punya modal misalkan 50 juta gitu ya, atau 100 juta. Nah itu bisa aja ditawarkan untuk sisanya cari pendanaan dari investor. Nah karena kita sudah punya sistemnya, sudah punya franchise brandnya udah terkemuka, jadi investor itu lebih yakin dibandingkan kita bikin sendiri gitu ya, kalau memang sama-sama baru memulai gitu ya. Jadi lebih gampang kerjasama dengan brand franchise. Itu salah satu strategi juga sih Mas Rizky. Oke, jadi itu memungkinkan ya, nggak harus, kadang-kadang kita mikir, oh harus perusahaan kita dulu nih yang udah 2 tahun berjalan dan setahun terakhirnya profit. Tapi kalau ternyata belum, bisa juga menjadi alternatif untuk mencoba pengalaman dulu lah, pengalaman berkolaborasi dengan para investor dan Bizier tentunya untuk bisa mendapatkan pengalaman investasi rame-rame. Nah, pilih aja brand franchise yang sudah pernah listing di Bizier gitu. Contohnya kan kalau nggak salah ada kayak Alfamart, terus Sour Sally, kalau nggak salah ada beberapa brand franchise seperti itu ya, Mas Vincent. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi dari saya. Habis itu saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk, baik di Zoom chat maupun di WA group nih. Sebelum saya bacakan, kemarin juga ada yang tanya, sebenarnya untuk bisa listing itu kita harus punya modal sendiri dulu nggak sih, Mas Vincent, untuk membiayai proses listing? Ada nggak sih biaya-biaya listing di muka yang harus kita siapin gitu, atau memang kalau perusahaan kita bagus ya udah ikuti prosesnya, nanti sistemnya ada semacam fee ataupun admin itu pun yang baru keluar pasca investasinya tercapai gitu. Monggo Mas. Iya benar. Jadi di Bizier ini juga salah satu keunggulan kita dibandingkan yang lain adalah kita nggak pernah charge uang sepeser pun sebelum bisnis terpenuhi gitu ya. Jadi service kita, semua yang kita bantu support, persiapan proposal gitu ya, sampai kita bantu marketing juga untuk brandnya teman-teman itu for free, gratis, dan memang bentuknya adalah success fee gitu. Jadi kita ada success fee-nya yang memang itu di-charge setelah pendanaan terpenuhi gitu ya. Jadi kalau setelahnya. Jadi kalau teman-teman mau dapat pendanaan tadi 2 miliar gitu, ternyata kekumpul 100 juta doang, berarti kan nggak jadi, terus teman-teman nggak jadi ambil misalnya gitu ya, nggak jadi ambil duitnya, ya udah kita balikin ke investor, kita nggak ada charge apapun ke teman-teman kayak gitu. Jadi itu salah satu yang win-win lah buat kita dan teman-teman juga saya merasa lebih enak kayak gitu. Walaupun sebenarnya untuk listing pun juga sebenarnya itu sudah ada biaya-biaya harusnya ya, tapi kan ada biaya promosinya, digital marketing, platformnya, administrasi dan segala macam, sebenarnya udah ada tuh biaya-biaya tersebut. Tapi sama Bizier kalau nggak achieve ya tidak dibebankan gitu ya. Wah. Oke. Keren. Baik, makasih Mas Vincent udah mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sekarang kita pindah dulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir. Buat yang lain, kalau ada yang mau bertanya secara langsung, juga boleh raise hand. Nanti dari panitia dari host akan membukakan kesempatan buat teman-teman untuk langsung berbicara, bertanya dengan Pak Vincent atau boleh juga ke saya. Saya coba bacakan dulu. Yang pertama ini ada Pak Muhammad Soim. Pertanyaannya cukup panjang. Saya coba summarize. Ini Pak Muhammad Soim dari Purwokerto, Mas Vincent. Beliau punya sebuah perusahaan di Tegal, Jawa Tengah, namanya Cahaya Citra Anura. Udah jalan dari 2009. Memang awalnya CV, tapi sekarang sudah menjadi PT sejak tahun 2016. Intinya sekarang udah PT lah gitu ya. Perusahaannya bergerak di berbagai bidang jasa. Jadi ada beberapa jasa konstruksi, perdagangan, ada pariwisata juga bahkan. Dan beliau memiliki restoran nih. Restorannya namanya Bijos Eatery di Tegal juga. Rencana dari Pak Muhammad Soim ini mau ekspansi, Mas Vincent. Mau ekspansi ke kabupaten lain lah, ke Karanganyar di Jawa Tengah. Brandnya sama, konsepnya resto, bisa juga rest area, dan ada
minimarket. Oh, jadi dalam satu tempat restoran ada rest area-nya dan ada minimarketnya. Dan luasan yang disiapkan oleh beliau itu kurang lebih 2 hektar lah. Beliau membutuhkan pendanaan sekitar 3 miliar untuk mewujudkan tersebut. Udah diajukan tapi belum ada tindak lanjut infonya. Mohon kiranya bisa di-approve atau mungkin bagaimana caranya bisa mendapatkan atensi tadi. Relate dengan pertanyaan saya, gimana caranya beliau bisa berkomunikasi dengan teman-teman Bizer agar membahas tindak lanjutnya. Dan beliau juga sedang membangun showroom bagi 14 UMKM sekaligus sebagai pusat oleh-oleh. Jadi sebenarnya sama sih konsepnya yang minimarket tadi gitu ya. Nanti UMKM bisa pada jualan di sana, lahannya ada 500 meter, tapi baru juga mau diajukan. Jadi kemungkinan akan ada 2 pengajuan. Yang pertama resto tadi, yang satunya lagi adalah mungkin toko yang adalah menjadi pusat oleh-oleh UMKM. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah gimana bisa mendapat tindak lanjut, atau apa yang harus mungkin beliau persiapkan lagi agar bisa diproses di Bizer. Monggo Mas Vincent. Oke, ya, thank you pertanyaan Pak Muhammad Soim. Nah, sebenarnya ini tadi ya, mungkin ini adalah salah satu challenge-nya gitu ya, dengan banyaknya minat dari para pebisnis ini, akhirnya bagaimana bisa stand out gitu ya, dan mendapatkan prioritas dari tim bisa analis kita gitu. Tapi karena teman-teman udah datang di acara ini juga gitu ya, tadi teman-teman saya udah sempat share juga kontak daripada tim analis kita yang ini. Jadi teman-teman bisa langsung aja untuk kontak salah satu WhatsApp number yang tertera di layar sini gitu ya Pak Muhammad Soim. Jadi bisa langsung ditanyakan kepada tim kita gitu ya. Sebenarnya ini akses nomornya juga ada di dalam form pada saat pengajuan di aplikasi kita. Nah ini teman-teman make sure aja, proses pengajuan kita sampai mana dan ada kebutuhan data apa yang kurang dan seperti apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi bisa aja komunikasi dengan tim kita untuk segera dibantu Pak Muhammad Soim, karena memang biasanya kalau kita mengajukan tapi belum ada feedback atau misalkan belum ada tindak lanjut, itu perlu di WhatsApp lagi ataupun diinformasikan lagi bahwa oh Pak, saya Pak Muhammad Soim, saya udah daftar tanggal sekian, bisnis saya ini, saya sudah mengajukan di form. Kira-kira ada yang bisa kami, ada yang bisa ditambahkan data-datanya atau ada yang kurang dan lain-lain. Jadi tim kita juga aware gitu ya, ada Pak Muhammad Soim, nanti begitu lihat di daftar dari ribuan itu, mereka aware juga, ini Pak Muhammad Soim bisnisnya kemarin cukup oke nih gitu ya. Jadi bisa untuk didapat atensinya gitu ya dari tim analis kita, Muhammad Soim. Jadi apalagi kalau datanya tadi sudah dicek, sudah lengkap, sudah laporan keuangannya ada, company profile-nya ada gitu ya, itu pastinya prioritasnya bisa lebih duluan gitu ya, karena banyak banget pelaku bisnis yang mereka iseng-iseng aja nyoba masukin gitu ya, tapi nggak ada laporan keuangan, nggak ada company profile yang nggak ada. Jadi cuma, saya mau ngajuin pendanaan, tapi saya nggak tahu nih, nggak punya dokumen yang lengkap. Jadi itu pasti prioritasnya akan lebih rendah. Jadi teman-teman yang penting selengkap mungkin, sedetail mungkin dimasukin ke formnya. Nanti kita lihatnya based dari sana sih, Pak Muhammad Soim. Oke, terima kasih Mas Vincent. Semoga menjawab. Pak Soim jangan ragu, follow up aja terus nggak apa-apa. Karena memang saya juga mengalami beberapa klien yang kami handle pada saat proses untuk bisa funding di Bizer, ya memang harus aktif follow up, karena yang tadi kita sama-sama dengar, yang antri itu ada ribuan, yang baru dapat funding itu 100, itu pun dari 2018 ya Mas Vincent ya. Jadi memang segitu ketatnya, tapi insya Allah ketat itu maksudnya juga baik, karena harus bertanggung jawab ke 174.000 investor tadi ya, kurang lebih. Jadi mohon difahami. Jadi kalau mau diproses ya aktif aja, follow up lagi. Jangan lupa tadi bisa dikontak, ada alamat emailnya, ada nomor WhatsApp-nya. Mas Ilham, Mas Ibrahim, Mas Gatot, kalau nggak salah dia saya masih ingat. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang kedua, coba saya sapa juga teman-teman. Ini beberapa kemarin ada sesi sharing dengan saya, membahas tentang bisnisnya. Yuk, mumpung sekarang lagi ketemu dengan CEO dari Bizer, Mas Vincent, foundernya langsung nih.
gimana caranya buat teman-teman bisa dapat investasi. Ini ada Tropical Juicery, halo, ada Rinjani Little, ada Ate Chicken. Nah, ini kemarin juga sempat ngobrol, halo Mas Bima, dari Curie Burger. Ini burgernya plant-based burger, siapa tahu mau fundraising juga, kalau nggak salah kemarin sempat ngobrol-ngobrol. Dan ada juga dari Rendang Kampung Guci, wah Mbak Cherry yang udah setia ikutan talk show kita. Kalau memang mau butuh funding, mungkin saatnya sekarang tanya-tanya. Ada Home Gelato dan ada Enjoy Bekasi, thank you juga udah hadir. Saya bacakan yang kedua ya, Mas Vincent. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mbak Naili Fitriati. Mbak Naili bertanya, Mbak Naili adalah pemilik Naili Craft Burabusu. Untuk investasi, apakah dari awal investasi kita itu diberi pilihannya dari investor? Jadi apakah BIZR itu memberikan pilihan jenis-jenis usaha yang akan didanai atau gimana? Monggo Mas Vincent. Oke, ya Mbak Naili ya. Mbak Naili. Mbak Naili, sebenarnya kita jenis usahanya itu bebas aja. Tadi saya udah sebutkan ada berbagai jenis usaha yang bisa kita danai, dan memang itu usahanya tergantung dari teman-teman sendiri gitu ya, mau masukin usaha yang mana yang kira-kira teman-teman yakin dan kira-kira juga bisa menguntungkan nih ketika di-sharing kepada para investor gitu ya. Balik lagi tadi yang seperti Mas Rizky sampaikan, investor punya appetite itu adalah preferensi mereka ketika mau invest tuh saya maunya 20-30% misalnya. Nah, apakah bisnis yang teman-teman share itu secara bisnis, industri, dan lain-lain itu bisa sesuai nih dengan preferensi investor tadi gitu ya. Jenis bisnis itu bisa menyesuaikan. Yang penting juga ngejelimet gitu. Ada orang yang ngajuin bisnisnya ngejelimet gitu ya. Oh, saya dapat untungnya dari mana nih gitu ya. Dari sini, pusing. dari sini pusing gitu. Investor kalau pusing dia udah, waduh, sama dengan mundur gitu, mundur gitu, karena mereka sendiri nggak ngerti nih bisnisnya apa jenisnya gitu. Nah, itu juga clearance itu juga penting sih Mbak Nelly untuk menentukan pengajuan bisnis kayak gitu Mas Rizky. Oke. Ini juga saya sempat dalam satu sesi yang seru dengan teman-teman pelaku usaha, bukan cuman tentang bisnisnya nggak clear atau nggak jelas gitu ya, Mas Vincent. Tapi ada juga yang kalau kita bisnisnya terlalu banyak fokus, sebenarnya jelas nih, bisnisnya jelas, ada A, B, C, D gitu ya. Tapi pada saat ada sesi diskusi dengan investor, beliau menjelaskan bahwa fokusnya itu macam-macam dan nggak nyambung antara satu dengan yang lainnya. Bukannya nggak boleh ya, silahkan kalau memang teman-teman sanggup mengelolanya, tapi sayangnya investor itu punya kacamatanya sendiri. Benar ya Mas Vincent ya, mereka punya sudut pandangnya mereka untuk memilih bisnis mana yang mereka mau invest, dan kebanyakan yang mereka pilih adalah kalau kita punya fokus. Fokus dalam bisnis kita, fokusnya misalkan memang kuliner. Dari bertahun-tahun sebelumnya memang ngebangunnya kuliner dan sekarang bisnisnya kuliner, yang mau diajukan ke investor juga kuliner. Tapi kita punya banyak bisnis di satu company, di satu PT misalkan, ada pom bensin, ada kolam renang, ada dealer motor misalkan gitu ya. Habis itu kita mau fundraise di PT tersebut di mana bidang usahanya ada banyak yang enggak, dan orangnya ternyata kita juga, orangnya sedikit, itu juga. Investor biasanya ragu nih. Ragunya adalah beneran dia bisa kelola uang saya, karena dia tuh sendirian gitu. Pengelola di organisasinya tuh dikit banget, cuma 5-10 orang. Tapi ngelola bisnis yang multifokus seperti itu, dan terbuktinya memang untung sih kalau kelihatan di laporan keuangan. Akhirnya jadi ragu nih, beneran untung nggak ya? Jangan-jangan ternyata rugi di yang sini, disubsidi sama yang ini. Nah itu sih, jadi lebih baik memang sebelum mengajukan ke investor, kita flashback dulu kepada bisnis kita, mau fokusnya yang mana. Sarannya sih memang, kalau sekarang sudah punya banyak bisnis, pada saat ngajuin ke investor, fokus sama bisnis yang mana. Silahkan teman-teman pilih mana yang paling menguntungkan buat ditawarkan kepada investornya, kira-kira begitu. Oke, semoga menjawab untuk Mbak Naili. Pertanyaan selanjutnya, yang ketiga dari
Mas Revangga Ananda. Halo Mas Revangga Ananda. Bagaimana bila perusahaan yang kita investasikan mengalami kerugian karena faktor bencana alam atau lain sebagainya? Ini maksudnya kalau pakai sudut pandangnya investor gitu mungkin ya. Monggo silakan Mas Vincent. Oke, Mas Revangga. Jadi sebenarnya kalau bisnis yang diinvest gitu ya, bencana alam segala macam itu sebenarnya itu kategorinya force major gitu kalau di bisnis. Nah, force major itu biasanya bisa dilakukan asuransi sebenarnya. Jadi ada contohnya bisnis yang kita invest itu Alfamart, Alfamidi itu biasanya sudah ikut asuransi properti ketika kita invest. Jadi mau itu kebakaran, bahkan ada asuransi pencurian uang gitu. Jadi kalau ada rampok segala macam itu uangnya diganti full oleh asuransi. Ada persentasenya sih saya lupa, tapi kurang lebih uangnya bisa balik lah gitu. Jadi kalau bentuknya hal-hal faktor yang bentuknya force major seperti itu, ada asuransi sebagai instrumen untuk mengcovernya. Jadi kita sebagai pebisnis mendingan alokasi sedikit lah untuk hal-hal seperti itu, supaya bukan buat investor doang, buat diri kita sendiri juga, jangan sampai ada kejadian itu hilang semua aset-asetnya gitu ya. Kalau bisa ada asuransi yang cover, kenapa enggak gitu. Kemudian kalau faktor lainnya mungkin adalah resiko bisnis ataupun market segala macam, itu it's okay karena ketika kita invest gitu ya, kita harus sudah sadar juga nih teman-teman terkait resiko bisnisnya. Jangan sampai kita sebagai investor itu maunya untung doang gitu ya. Jadi tetap ada untung, ada saatnya kita lagi koreksi omsetnya dan segala macam. Nah, kalau saran saya sebagai teman-teman investor adalah lakukan diversifikasi investasi gitu. Jadi ketika punya uang 100 juta, masukin 10 juta di 10 bisnis, di 10 industri yang berbeda misalnya. Jadi ketika ada satu lagi turun, ada satu yang lagi naik gitu. Jadi secara average return yield kita itu tetap bagus sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita nggak terlalu pusing, oh bisnis yang saya invest agak turun nih. Ya itu kan cuma satu bro, gitu ya. Masih banyak yang lain kayak gitu. Jadi itu strategi yang biasa saya sampaikan untuk investor pemula sih, kayak gitu. Oke, thank you Mas Vincent. Dan juga Bizier ini sudah membuat disclaimer-nya anyway pada saat melistingkan sebuah perusahaan untuk diinvest, di mana angka yang tertuang di dalam proposal itu adalah merupakan sebuah historical, angka-angka historical, tapi bukan berarti angka di masa depan akan exactly sama dengan historical. Dan bahkan kalau ada rencana-rencana yang dituju, itu merupakan gambaran achievement yang akan terjadi. Jadi aktualnya, realisasinya benar-benar ya itu benar-benar bisa fluktuatif. Dan resiko dari investasi itu sendiri ya paling tingginya kehilangan keseluruhan uang investasinya, memang itu resiko tertinggi ya. Makanya pinter-pinternya kita, tapi memang ya itu tadi, kita bukan nggak ada yang namanya kepastian dalam investasi kan Mas Vincent ya. Jadi ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Oke, ini ada Pak Wiraganet Ariwibowo absen dari Madiun. Terima kasih sudah dikawal progres kami Pak Harahap Fadilah. Wah, berarti ini mungkin lagi dalam proses ya. Semoga perusahaan usahanya lancar Pak Wiraganet, proses bangkit pasca pandemi. Semoga sukses. Oke, ini juga kemarin ada hadir juga di sini nih teman-teman. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol ada Mas Rama, ada nggak ya di sini ya? Beliau memiliki pabrik kimia dan lagi banyak proyek dengan otomotif gitu ya, dengan UD Trucks kalau nggak salah ya, pokoknya perusahaan-perusahaan prinsipal otomotif gitu ya. Nah, apakah perusahaan beliau yang seperti ini punya peluang Mas Vincent untuk mendapatkan pendanaan proyek tersebut gitu? Itu Mas, ada nggak ya Mas Rama di sini? Ada resen tuh. Halo Mas Rama. Nah, ayo Mas Rama, kemarin habis tanya sama saya, langsung aja nanya nih sama Mas Vincent. Monggo Mas. Terima kasih Mas Rizky, Mas Vincent, salam kenal. Saya Rama. Kebetulan perusahaan saya bergerak di bidang chemical. Jadi basicnya dasarnya memang produknya itu cat. Awalnya kami memiliki dari produksi cat manufaktur. Tapi fokus kami ke B2B. Jadi kliennya itu lebih ke perusahaan-perusahaan otomotif.
Nah, kita juga salah satu perusahaan yang terdampak dari pandemi ya, karena di 2020 dan 2021 itu semua perusahaan otomotif seperti Isuzu, Mitsubishi, Hino itu tutup operation. Baru tahun ini kita lagi mencoba merangkak naik lagi gitu, udah cukup stabil saat ini. Nah, selain cat, kami juga produksi ada produk baru Mas, namanya AdBlue. AdBlue ini suatu produk chemical yang digunakan di truk-truk untuk mencapai Euro 4 dan Euro 5. Nama produknya diesel exhaust hood, atau brand yang lebih dikenal AdBlue. Kami alhamdulillahnya baru pertama di Indonesia yang untuk produksi itu. Sebelumnya itu produk ini impor, Mas. Nah, yang ingin kami tanyakan, kalau Bizzer kan memang lebih ke crowdfunding per perusahaan ya, Mas. Nah, apakah sifatnya produk saya ini, yang produk baru ini sudah berjalan, baru tahun ini berjalan dari bulan Mei, AdBlue ini berjalan dan lagi peak-nya di bulan September, Oktober, sampai Desember ini, karena kami kontrak dengan UD Astra untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lumayan kaget juga kami, jadi memang unit yang dijual tahun ini harus mencapai unit yang Euro 5. Unit yang Euro 5 harus menggunakan AdBlue. Nah, AdBlue ini dibikin di tempat kami dengan labelnya brand mereka. Nah, apakah per project itu bisa ya untuk diajukan pembiayaannya juga, Mas? Gitu. Terima kasih, Mas. Oke. Mas Rama, boleh ditambahkan penjelasannya, pabriknya sudah berdiri tahun berapa, Mas Rama? Oh ya, kalau dari pabrik, kebetulan kami generasi kedua, jadi pabriknya sendiri itu dari tahun 90. Tahun 90, oke. Tapi kalau untuk produk AdBlue sendiri, baru kita develop dari 2019. Cuman ketunda karena COVID, dan baru 2022 ini berjalan. Dan kontrak pertama kami dengan UD Astra. Baru di bulan-bulan ini kami dipanggil sama Isuzu, sama Hino. Mereka bertanya soal produk AdBlue ini. Dan kontraknya baru 3 sih sekarang, Isuzu, Hino, sama UD Astra. Baik, terima kasih Mas Rama. Jadi Mas Rama punya pabrik sudah eksis dari tahun 90 yang memproduksi bahan-bahan kimia, salah satunya cat. Dan di tahun ini mengembangkan satu produk baru berkolaborasi dengan tadi ya, ada brandnya AdBlue diproduksi di tempatnya Mas Rama, dan kontraknya banyak dengan prinsipal otomotif dan segala macam. Apakah ini bisa mendapatkan peluang pendanaan, Mas Vincent? Monggo. Oke, Mas Rama, thank you pertanyaannya. Sebenarnya ini saya lihat secara sekilas bisa banget gitu ya. Ada 2 potensi yang saya bisa lihat. Yang pertama adalah kalau Mas Rama dari sisi perusahaannya mau melepas bagian sahamnya kepada masyarakat gitu ya, berarti saham perusahaan tadi yang udah jalan dari tahun 90 itu di-share kepada masyarakat untuk mendapatkan modal pengembangan ekspansi yang bisa digunakan untuk apapun gitu ya, untuk buka nambah kapasitas produksi, nambah modal kerja, atau nambah produk baru dan lain-lain, itu bisa banget gitu ya. Tinggal nanti kita ngobrol lebih lanjut gitu. Yang kemudian yang kedua, kalau tadi produk baru yang AdBlue tadi itu juga potensial banget untuk kita kerjasama dalam bentuk obligasi atau sukuk gitu. Karena apa? Karena tadi sudah ada potensial buyer dari Astra, Isuzu, Hino dan lain-lain yang itu bisa by project atau project based study gitu. Dimana project based study itu yang penting Mas Rama udah punya kontraknya, PO-nya gitu ya dengan Astra. Misalkan akan dibayar, akan order tapi TOP-nya mundur misalkan 6 bulan gitu ya. Harus diberesin dulu segala macam, butuh kita modalin sendiri. Nah, itu bisa di sharingkan marginnya aja, keuntungannya berapa, di-sharing kepada para investor yang misalkan up to misalkan 15 sampai 28% per tahun, nanti tergantung deal-nya atau marginnya. Udah habis itu udah dibayar, ya udah kita bayar ke investor modal plus bagi hasil tadi dari keuntungan yang sudah diketahui marginnya pada saat awal. Nah, nanti itu bisa by project, misalkan Astra, Suzuki masuk lagi, Isuzu masuk, gitu ya, Honda masuk, silakan, nggak apa-apa, nanti bisa by project sesuai pemesanan bahkan. Jadi lebih gampang dan lebih enak juga, Mas Rama, kayak gitu. Itu biasanya itu juga lagi banyak diminati oleh investor yang by project kayak gitu, karena cepat sifatnya, dan itu biasanya dalam hitungan menit udah full itu
miliaran di kita kayak gitu. Wow. Ya, ini saya sekalian testimoni juga nih, Mas Rama, thank you pertanyaannya. Mas Vincent juga thank you udah ngejelasin. Saya juga testimoni karena saya ngelihat, memantau, lately di Bizier ini lagi banyak funding yang sifatnya adalah pendanaan project ya, Mas Vincent ya. Dan instrumen yang dipilihnya terakhir kalau saya nggak salah sukuk yang cukup banyak karena yang menggunakan akad syariah, dengan skemanya adalah bagi hasil dari proyek yang sedang mereka miliki gitu ya. Nah, berarti misalkan ya Mas Vincent, proyeknya katakanlah nilai proyeknya adalah 5 miliar misal Mas Vincent. Dari 5 miliar ini perlu modal, katakanlah modalnya setengahnya deh. Modalnya adalah 2,5 miliar. Berarti modal ini yang kita mau ajukan ke Bizier itu bisa begitu ya, 2,5 miliar kita ajukan, dan dari 2,5 miliar kan berarti peluang marginnya adalah 2,5 miliar sisanya kan, gitu ya Mas Vincent ya. Betul. Nah, berarti minimal yang mau dibagikan kepada para investor tadi kan ya tinggal disimulasiin mau berapa persen, setara baginya mereka 15%-nya sampai tadi di range 20% something gitu ya. Kalau itu menarik buat investornya, maka kita bisa tawarkan ke mereka. Pertanyaannya adalah, cara pengembaliannya, apakah seperti nyicil gitu setiap bulan atas si modal plus keuntungannya, atau kita bisa balikinnya setelah kita dibayar oleh prinsipal, baru kita balikin si pokoknya dan keuntungannya, atau yang ketiga, kalau sudah terjadi pembayaran bertahap, ya udah kita jalankan sebagian secara bertahap. Mana yang terjadi, Mas Vincent? Oke. Nah, ini juga sebenarnya bervariasi tergantung project dan deal sama prinsipal seperti apa. Gitu kan. Ada tadi misalkan contohnya 6 bulan baru dibayar sama Astra misalnya gitu ya. Nah, konsepnya itu kita bisa nih misalkan mau dibayarkannya di 6 bulan itu modal plus keuntungan, ataupun kita mau bayarin sebagian keuntungannya di tiap bulan atau tiap 3 bulan gitu ya, dari marginnya itu aja gitu ya. Misalkan ada yang DP dulu segala macam, nah itu udah bisa sebagian di share kepada para investor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita bagi imbal hasilnya itu dalam waktu yang lebih singkat, sebulan 3 bulan, walaupun jatuh temponya misalkan 6 bulan balikin pokoknya, itu lebih menarik dibandingkan orang yang bayarnya nanti di 6 bulan baru plus pokok dan imbal hasil. Kan investornya juga memilih kan, investor ini juga melihat proyek-proyek dan sukuk yang ditawarkan yang lainnya juga dari penerbit lain gitu kan. Bagaimana ini bisa lebih menarik adalah, oh kalau saya invest tiap bulan saya dapat bagi keuntungan, terus nanti 6 bulan saya balik pokok plus sisa keuntungannya yang belum dibagikan. Nah ini lebih baik kayak gitu. Jadi ini mungkin tips juga buat teman-teman yang mau mengajukan, harus bikin skema yang karena menarik juga dengan teman-teman penerbit yang lain kayak gitu sih, Mas Rizky. Oke, dan kita psikologisnya sebagai investor udah naruh uang terus kayak nungguin 6 bulan baru menerima sesuatu tuh kan kadang-kadang juga mikir gitu ya. Tapi kalau ada yang ya setidaknya keuntungannya dulu lah gitu ya. Keuntungannya dulu yang secara berkala sudah dibagikan tiap bulan misalkan gitu ya. Dan di ujung baru kita bayarkan total modal yang kemarin ditalangin yang 2,5 miliar itu setelah dapat pembayaran dari Astranya. Gitu ya kira-kira ya. Pendanaan ini bisa sampai dengan berapa Mas Vincent? Up to 10 miliar Mas Rizky. Oke, bisa sampai dengan 10 miliar ya. Oh, betul. Nah, ayo teman-teman yang ada di sini, itu dia gambarannya ya. Mau lepas saham bisa, untuk buka outlet bisa, ya. Untuk project base bisa juga. Bahwa peluang untuk mendapatkan investasi itu sekarang skemanya banyak banget, dan Bizier menjadi sebuah platform yang menghadirkan itu di hadapan kita, tinggal PR-nya ada di kita. Bagaimana kitanya layak investasi. Makasih banyak Mas Vincent udah memberikan banyak pemaparan dari Bizier buat teman-teman semua. Sekarang kita tercerahkan banget gitu ya. Oh, ternyata kalau mau dapetin investasi itu gitu caranya. Tapi saya ingetin sekali lagi,
cara dapetin investasinya udah tahu, sekarang belajar cara ngebangun bisnisnya biar layak dulu menuju ke sana. Makasih Mas Vincent, teman-teman yang udah juga bertanya, saya kembalikan ke host. Silahkan Mbak Desti. Baik, terima kasih Pak Rizky, Pak Vincent, menarik sekali. Saya juga banyak belajar ya bahwa selama ini cuma tahu judulnya aja, tapi udah dikupas tuntas mengenai isi di dalam SCF, terutama Bijar itu. Semoga tercerahkan juga bagi teman-teman yang bertanya dan yang juga mendengarkan. Nah, sebagai solusi untuk bisa membangun bisnis yang layak investasi nih, saya akan sedikit cerita ya tentang wiseco.id sendiri gitu. Jadi apa sih wiseco.id? Wiseco.id ini adalah kami adalah business and investment advisor atau pendamping untuk bisnis dan investasi. Kita memformalisasi bisnis, kemudian kita membantu untuk bisnis teman-teman dapat bertumbuh dan tentunya membuat bisnis teman-teman layak investasi seperti itu. Dan kami berfokus pada strategi bisnis dan finansial untuk memperkuat bisnis teman-teman dengan memecahkan isu-isu fundamental di bisnis teman-teman tentunya. Lalu kami juga berfungsi sebagai virtual C-level bagi teman-teman, sebagai CEO, CFO, CBDO, dan juga CIO, ya, mendampingi business owner. Dan kita, apa yang kita lakukan untuk UKM, itu kalau bisa dilihat di layar seperti ini, UKM yang kita tangani itu boleh dimulai dari yang startup, dalam artian baru mulai merintis, atau juga yang sudah existing, sudah berjalan bisnisnya. Kita akan membantu untuk kita check up dulu bisnisnya, kemudian bisa ada training, inkubasi, akselerasi, dan juga membantu sampai tahap investasi dengan ekosistem yang dimiliki oleh Wise dan juga ekosistem investasi. Ada angel investor, kemudian security crowdfunding seperti contohnya Bijar dan juga venture capital. Kita membantu teman-teman business owner untuk bisa scaling up bisnisnya. Baik, kemudian boleh di next. Ini adalah klien-klien kami yang sudah kami dampingi, dan kami memang mendampinginya tidak spesifik pada satu bidang saja, tapi beragam. Jadi dimulai dari ada peternakan ayam, ada juga fashion, ada juga food and beverage, ada logistik, sampai dengan rumah sakit dan jasa fotografi, semua bisa kami bantu. Dan kita sekarang sedang buka yang namanya incubation class ya. Selama ini sudah berjalan 3 batch, kami sedang buka batch yang keempat, di mana mungkin kalau mau flashback sedikit tentang incubation class di batch 1 sampai 3 kemarin, itu kita punya beragam peserta dengan range omsetnya itu dari 0 rupiah, dalam artian memang mereka baru merintis, tapi mereka pengen mulai terstruktur dari awal gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan masih baru banget, itu juga boleh ikutan incubation class. Bahkan ada peserta incubation class yang omsetnya sudah mencapai 11 miliar per bulan, tapi masih merasa kayaknya harus perlu belajar terus untuk bisnisnya, itu sangat terbuka kesempatannya. Dan karena kemarin kami menyelenggarakan kelasnya itu secara online, jadi cakupan wilayah peserta cukup luas dari mulai Sumatera Barat sampai teman-teman di Sulawesi Selatan itu bergabung di kelas kami. Dengan jenis-jenis usaha yang beragam tadi, dari mulai logistik, klinik kecantikan, ada toko grosir, sampai dengan rumah sakit. Jadi kalau teman-teman nih masih ragu-ragu, kayaknya udah bisa nggak ya saya daftar gitu? Apakah terlalu kecil omset saya atau bahkan belum ada, atau merasa perlu belajar lagi nggak ya? Kayaknya jawabannya adalah harus belajar ya. Nah, ini kita buka yang namanya kelas inkubasi, Wise Incubation Class batch yang keempat. Kita akan mulai di basic dulu ya, belajar tentang manajemen organisasi, tentang bisnis model, dan fundamental brand dan marketing. Syaratnya hanya dibatasi satu perusahaan itu 2 orang saja, selebihnya tidak ada syarat lainnya, dan semuanya dilakukan online dengan investasi senilai 1 juta rupiah. Tapi nanti untuk teman-teman peserta webinar talk show ini bisa mendaftar dan mendapatkan diskon sebesar 50% dengan memasukkan referral code-nya, boleh dicatat adalah MBN50. Nah, nanti dari sini next step-nya apa nih? Ketika bisnis sudah bertumbuh, ilmunya juga harus bertumbuh juga, bisa ikutan kelas yang advance, di mana materinya akan lebih dalam lagi seputar business planning, finance, financial planning, persiapan investasi, dan kita ada pitching session ya, pendampingan pitching secara offline dan juga pitching demo di depan real investor.
syarat ikutan advance bagaimana? Tentunya harus ikutan yang WIC Basic dulu. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mendaftar, bisa langsung aja diketik di ininya ya, di browsernya incubation.wisco.id, atau boleh di screenshot halaman ini, atau nanti saya akan share juga di WhatsApp group. Dan bisa juga kalau mau tanya-tanya kontak ke nomor WhatsApp tertera yang sering menyapa teman-teman juga di WhatsApp group. Baik, sekian. Kalau begitu, nah sekarang sebelum kita foto bersama, saya mau minta teman-teman untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Absensinya akan di-share di chat ya. Silahkan untuk diisi. Baik, itu sudah tertera. Ada link untuk absensi, silahkan teman-teman mulai mengisi, dan kalau sudah selesai, bisa ketik done atau sudah, dan siap-siap untuk kita on cam akan foto bersama. Ya senang banget sih ikut kelas WIC ini. Emang dari awal ngebaca, wah ada incubation ini adalah salah satu pengalaman buat saya melihat teman-teman pelaku UMKM yang kedepannya akan berbeda-beda bisnisnya, sehingga membuat saya mendapatkan perspektif yang banyak dari masing-masing UMKM. Alhamdulillah kami berdua di sini bisa dapat kesempatan yang sangat berharga. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk belajar di sini. Saya tuh benar-benar dapat pencerahan, dapat insight banget. Belajar banyak dari para coaches, terima kasih, itu sangat membantu sekali. Ini adalah pitching saya ke-11, ya kan? Dan beberapa hal banyak belajar, terutama dari sini. Dan memang tadi masukan sangat luar biasa ya, dan saya tahu dan saya tahu. Ikut ini, tadinya aku sempat agak pesimis, bukan pesimis sih, maksudnya agak gak pede karena nanti kalau untuk kerjaan ini itunya aku nggak ngerti. Saya yang tidak punya background sebagai pembisnis dan tidak punya background keuangan. Satu hal yang saya baru dapat banget untuk menjadi entrepreneur ke depannya bagaimana. Memang kita dapat pelajaran yang jauh lebih baik ilmunya tentang bisnisnya, tentang fundamentalnya, dan semua sih sebetulnya. Offline 2 hari ini tuh jauh lebih kena gitu buat aku. Dengan ikut ini pelan-pelan diajarin, kebuka banget mata, jadi ngerti apa yang harus dibenerin, apa yang harus dikuatin, bisa diapain aja nantinya. Selama saya mengikuti journey ini, benar-benar saya dapat insight yang bermanfaat banget. Jadi aku langsung switching, langsung pivot. Oke, aku harus di arah yang tepat. Karena ada hal yang nggak bisa balik adalah waktu. Ada satu yang saya regret sebenarnya, yaitu tidak lebih pagi gitu. Sebenarnya memang ini kan batch-nya udah ketiga ya. Memang sebenarnya waktu itu pernah dikasih kesempatan batch ke-1, join, masih banyak mikir. Ya senang banget sih untuk bisa hadir menjadi partisipannya WISE, dan kita tahu untuk kedepannya untuk pitching itu bagaimana caranya. Tempat lain mungkin dia punya koneksi, punya apa, tapi dia tidak memiliki ekosistem yang menurut saya mungkin masih oke banget di WISE. Apalagi tadi ketemu investor yang memang luar biasa. Itu benar-benar saya dapat pengalaman yang sangat berharga ya dalam bisnis dan juga finance. Dan ketemu sama teman-teman yang luar biasa, CEO ini yang mungkin bisa jadikan bisnis ke depannya, nantinya bisa jadi keluarga juga gitu kan. Nggak zaman aja jadi kompetitor, mendingan kita kolaborasi, maju bareng-bareng, jadi nanti ketemu ke depannya bisa ngelangkah bareng. Learning itu mendingan kalau bisa diberi kesempatan, ambil aja. Itu memang kita untuk grow kita sendiri itu penting banget. Semoga ada waktu seperti ini lagi, saya mau ikut lagi. Oke, baik. Gimana teman-teman? Apakah sudah selesai mengisi absensinya? Masih baru sedikit ya kayaknya yang menuliskan, dan masih menulis mungkin ya. Sambil menunggu, mungkin bisa siap-siap juga on cam, kita akan foto bersama. Silahkan teman-teman. Oke. Baik, sudah mulai muncul di kamera. Senang sekali bisa melihat muka-mukanya secara langsung. Siapa tahu bisa
bertemu ya, papasan, kita bisa saling menyapa nanti suatu hari. Pak Halo, Vincent nih, belum on cam, Pak Vincent. Pak Vincent, boleh on cam dulu, kita mau foto bareng. Baik, selamat siang. Ada Mbak Naili, Mas Alan, Pak Soim. Hai Mas Bima. Mbak Iren, Mbak Anissa dan Mbak Anissa, ada 2 Mbak Anissa. Ada Mas Wisnu, Mas Sam juga. Pak Vincent mungkin ini ya, lagi ini. Kita tunggu dulu. Ada yang mau lagi bersiap-siap? Bagaimana? Oke, masih banyak yang mengisi ya. Mbak Mega, on cam kita Mbak Mega. Mbak Cherry juga. Mas Revangga, Pak Agus, Pak Dedet. Baik, apakah mau... Pak Sandi gimana ini? Apakah kita menunggu dulu? Langsung aja, Pak Vincent lagi ada meeting. Oh, baik. Langsung lanjut meeting ya? Ya, betul. Oke, kalau gitu. Baik. Teman-teman sudah siap? Mas Troy sudah siap? Ya, baik. Persiapkan gaya terbaiknya. Screenshot ya, teman-teman. Oke. Mohon tidak mengetikkan apa-apa dulu di kolom chat, supaya tidak terekam. Baik, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Izin halaman keduanya ya. Oke. Sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman, Pak Vincent, Pak Sandi dari MBN Consulting, teman-teman MBN Consulting, Pak Rizky, teman-teman dari WISE, teman-teman peserta tentunya. Dengan ini resmi saya tutup ya WISE.id Talk Show series kedua bekerja sama dengan MBN Consulting. Teman-teman Enjoy Bekasi, teman-teman jurnal dari Mekari Jurnal juga. Kita akan bertemu lagi mungkin di kapan ya? Nah, nanti tungguin aja ya untuk pengumuman selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Pak Sandi, makasih. Sampai ketemu offline.